Oke, kita jumpa lagi. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan Awan di sini. Eh, kita live Instagram gratis seperti biasa teman-teman ya. Di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman, gua mau disclaimer dahulu ya sebelum memulai bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah sepenuhnya pendapat pribadi gua 100% ya teman-teman. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah, guys. Walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda, guys. Ya. Eh, Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu teman-teman. Ya. Karena masing-masing orang kan punya kasus yang berbeda-beda gitu ya. Mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda. Gitu. Nah, Awan akan tersedia secara gratis teman-teman seperti biasa ya, secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap Senin jam 8 malam seperti biasa. Oke. Nah, teman-teman, apakah Anda seorang konsultan pajak atau calon konsultan pajak atau petugas pajak atau mahasiswa atau karyawan ya? Nah, yang Anda mungkin ingin sukses berbisnis perpajakan dan akuntansi hingga mencapai omset 1 miliar per tahun contohnya. Nah, kita akan launching teman-teman batch ketiga kelas pelatihan PKPP bulan Juni 2023 nanti guys. Di pelatihan PKPP ini, Anda akan belajar teman-teman cara mengembangkan bisnis perpajakan dan akuntansi Anda hingga menjadi miliarder ya di era digital ini dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun saja. Ya. Dengan pelatihan intensif yang step by step dan live coaching online selama 3 bulan penuh, teman-teman. Anda akan tergabung dalam komunitas yang sangat eksklusif ya di PKPP. Terdapat video pembelajaran langkah-langkah untuk sukses di bisnis perpajakan dan akuntansi ini. Dan yang paling penting, kita akan berjumpa secara langsung, teman-teman. Nanti via live coaching interaktif selama 3 bulan penuh. Ya. Oke guys, manfaatkan masa promo ini ya, 90% diskonnya kali ini di bulan Mei ini saja. Silakan daftar di website www.programkpp.com ya untuk bergabung sana guys. Ingat teman-teman, www.programkpp.com ya. Jangan sampai ketinggalan. Nanti kita jumpa di kelas pertama Anda di bulan Juni nanti. Oke teman-teman. Silakan disampaikan di komentar apabila ada yang mau tanyakan ya teman-teman. Kita launching PKPP bulan Juni nanti. Dari sekarang sudah bisa masuk, silakan bergabung. Oke, saya berusaha menjawab apabila ada yang bertanya. Ibu Mary Yana, Ibu Mary Yana. Halo Pak Wan. Halo Bu Mary. Halo Bu. Selamat malam. Dan teman-teman semua, Bu Mary. Bapak Henry Awan 23. Kau mau tanya, kalau misalnya ada PT yang menerapkan kebijakan periode laporan keuangan per Maret sampai Maret, bukan Januari sampai dengan Desember, gimana ya pelaporan pajaknya? Nah, sepemahaman saya gini Bu, sepemahaman saya, Ibu tetap harus bikin laporan fiskal Januari sampai Desember. Gitu. Nah, laporan ini harus dibikin dan dilaporkan ke pajak karena negara kita membuat tahun fiskal itu dari Januari ke Desember. Jadi nggak apa-apa, di internal silakan aja sampai Maret atau kapanpun, tetapi ketika laporan pajak tetap harus dibikin per sampai Desember. Setahu saya seperti itu Bu ya, sepemahaman saya gitu Bu. Pak, Pak Henry, sorry. Ya, nah gitu Pak. Semua terbantu Pak Henry. Bapak Rahmat FZL, halo kok. Halo Pak Rahmat, halo Pak. Nah, Bapak Andri Widianto, malam kok. Malam kok Andri, selamat malam. Nah, Bapak Henry Awan 23. Kok mau tanya, kalau misal ada PT, dia PKP, bertransaksi dengan luar negeri, apakah dikenakan PPN kalau kena kode faktur pajak nomor berapa? Kemudian selain PPN dikenakan pajak apa saja? Eh, ini maksudnya jual atau beli, Pak? Eh, kalau dia jual barang, maka itu nggak usah kena PPN. Kalau dia jual barang ya, ataupun jual jasa juga saya rasa tidak kena PPN. Ya. Kalau itu untuk luar negeri. Kalau untuk luar negeri kan berarti ekspor ya. Ekspor barang maupun ekspor jasa, setahu saya PPN-nya 0%. Dia tetap mesti bikin laporan ekspornya, tetap mesti bikin laporan ekspor, cuman nanti PPN-nya 0%. Setahu saya seperti itu, Pak. Kalau PPN untuk luar negeri ya. Nah, nanti di fakturnya dia pilih. Di faktur dia tinggal pilih yang namanya ekspor luar negeri. Sudah, nanti PPN-nya 0%. Setahu saya seperti itu, Pak Henry. Semua teman-teman, Pak Henry. Bapak Hendri Awan, sehat selalu Pak Awan, sehat selalu. Pak Hendri Awan juga, sama-sama namanya Awan. Bapak Andri Widianto. Malam kok, malam Pak Andri.
Jadi PT kami tidak bisa pakai 0,5% karena saat ingin print suket tidak bisa. Eh, Tertulis Rekda Suket Surat Keterangan PP 23 sudah tidak berlaku. Jadi tidak bisa karena dicabut oleh yang urus pajak sebelumnya. Oke, terus bagaimana Pak Andri? Nah, ingin bertanya, apakah memang bisa kita mencabut PP 23 dari pihak kita sendiri? Setahu saya bisa, Pak, memang bisa. Dan jika ingin pakai 0,5% lagi, gimana kok? Karena seharusnya baru habis hingga tahun depan. Oke, daripada Bapak Andri bermasalah, Bapak bikin PT baru saja, Pak. Bikin PT perorangan. Bikin PT baru, namanya PTP, PT perorangan. Eh, Jauh lebih baik bikin dari baru, kemudian semuanya start dari baru lagi, Bapak punya waktu 3 tahun lagi menggunakan 0,5% di PT yang baru ini. Gitu Pak Andri. Nah, kalau yang lama ini Bapak mau aktifkan lagi, saya rasa udah nggak bisa. Kalau dulu dia sudah pernah mengubah yang namanya memindah metode ya, dia mengubah metode dari yang namanya PPh apa namanya PPh 0,5%, dia ubah menjadi PPh umum, nah, maka dia sudah tidak bisa kembali ke PPh 0,5%. Setahu saya seperti itu aturannya Pak Andri. Nah, gitu. Yang paling gampang adalah Pak Andri bikin saja PT perorangan yang baru, PT baru, nanti start dari awal lagi. Nggak ada masalah. Lebih enak begitu sih. Jadi yang lama-lama sudah biarkan saja, kita bikin PT baru. Gitu Pak. Saya mau ngerti tuh Pak Andri. Oke. Bapak Hendri Awan 23. Oh, mau tanya lagi. Kalau misal ada PT, sebenarnya tidak menggaji tiap bulan direksinya dan hanya membayar BPJS. Tetapi di laporan keuangan, beban gaji tetap dicatat. Tetapi PPh 21-nya nggak dilapor. Ini gimana ya, kok? Ini error, Pak. Jadi cara lapor akuntingnya salah ya. Jadi kalau dia menjurnal PPh 21, menjurnal biaya gaji, maka otomatis dia harus menjurnal PPh 21 gitu. Kalau dia tidak menjurnal beban gaji, maka tidak ada PPh 21. Harus sinkron ya Pak, harus cocok. Kalau dia lapor gaji, maka otomatis ada PPh 21 gitu. Kalau dia tidak bayar PPh 21, berarti nggak ada gaji kan? Kalau emang sebenarnya dia nggak ada gaji, ya udah nggak usah bayar gaji, Pak. Memang nggak usah di jurnal sebagai gaji, nggak apa-apa. Bayar BPJS, silakan dibayar BPJS-nya nggak apa-apa. Tetapi kalau memang nggak digaji, kalau memang realnya tidak digaji, ya udah nggak usah ada beban gaji, nggak apa-apa. Gitu. Nggak masalah sih. Nah, saya mau ngomong itu Pak Hendri. Ibu Josephine, malam kok. Malam Bu Josephine. Semuanya. Ibu Weli Saputri Wijaya 92. Kelas PKPP tiap hari apa kok? Tiap hari Sabtu, Bu. PKPP mulai 3 Juni ya. Hari Sabtu 3 Juni, setiap hari Sabtu selama 3 bulan. Oke, Juni, Juli, Agustus. Ini luar biasa, ada diskon 90% ya. Dulu dulu lebih mahal, 3 kali lipat, sekarang lebih murah karena kita kasih diskon besar buat teman-teman. Itu Bu, silakan bergabung Bu Beli Saputri kalau mau ya. Ibu Josephine, oh, kalau WPOP mencoba jual beli emas bayar PPh-nya bagaimana ya? Apakah harga jual kalikan 50% kalikan 5% atau dari laba kali 50% kalikan 5%? Apakah beda PPh-nya antara jual beli emas dengan sebagai makelar? Oke, berbeda Bu ya antara jual beli emas dengan makelar. Yang tadi Ibu bilang itu adalah makelar. Yang pakai metode 50% barukan kalikan tarif itu namanya makelar. Oke. Kalau pedagang emas itu caranya berbeda. Nah, sekarang kan pedagang emas kan kena PPN nih Bu. Pedagang emas kan ada PPN, ada PPh. Maka lebih baik bikinlah PT. Bikinlah PT yang memang spesialis untuk dagang emas. Itu lebih gampang Bu. Jadi pisahkan dengan pribadi kita. Oke. Karena apa? Karena PT ini akan jadi PKP, gitu. Akan jadi PKP nih si pedagang emas ini. Jadi biarkanlah bikin PT, kemudian jadikan PKP di situ, nah barulah pedagang emas di situ. Oke. Nah, PPN-nya itu berapa dan PPh-nya berapa? Ini ada PMK baru nih, Bu. Ada PMK baru, PMK 48 kalau nggak salah ya. Yang barusan minggu lalu terbit. Nah, Ibu coba cek lagi ke Google, Bu. Biar nggak salah ya. Cek ke Google lagi PMK yang terbaru mengenai emas ini. Ada PPh dan ada PPN. Ada unsur PPh, ada unsur PPN. Nah, biar nggak salah, coba Ibu cek lagi ya. Setahu saya PPN itu 1,1% ya. Jadi PPN-nya menggunakan DPP nilai lain 1,1%. PPh-nya itu ketika dia beli ke pabrik emas atau ke Antam gitu ya, atau ke supplier emas, dia akan kena 0,22% atau 0,25% PPh 22 gitu.
Tetapi ketika dia jual, dia tidak akan pungut, tidak ya. Dia hanya dipungut ketika dia beli saja. Nah, bagaimana teknisnya? Mungkin Ibu lebih paham kalau buka Google nanti ya, bagaimana hitung-hitungannya. Karena ini agak rumit sedikit lah, agak rumit sedikit. Lebih aman sih bikin PT, Bu, kalau udah jual beli emas. Gitu. Itu, Bu. Semoga teman-teman, Bu, Josephine. Lanjut, Ibu Mary Yana. Malam Pak, mau tanya. Malam Bu Mary. Jika kita ikut PPS investasi, tapi sekarang tidak mau diinvestasikan kembali, harus bagaimana untuk tata cara kurang bayarnya? Oke, caranya adalah Ibu datang ke AR. Oke, Ibu Mary mesti datang ke AR, bilang, Pak AR, saya dulu PPS investasi, tapi saya mau cancel, mau batal. Saya mau gagal investasi. Bagaimana prosedurnya Pak? Nanti AR akan bantuin Ibu ya. AR akan bantuin Ibu sudah ada kode billing khusus. Nanti ada kode billing khusus untuk orang-orang yang investasi tapi gagal investasi. Ada kode billingnya, Ibu tinggal bayar aja, udah beres. Nah, mengenai lapor-laporannya nanti tanya ke AR deh, karena kita juga nggak gitu paham, kita juga belum pernah kejadian soalnya. Mungkin AR juga nggak pernah ya, tapi coba ke AR ada formulirnya. Nah, untuk orang-orang yang gagal investasi, tinggal bayar denda doang sih, nggak masalah. Oke, itu Bu Mary. Saya mau ngatakan tuh Bu Mary. Ibu Rasya Khalifi. Malam Pak Wan. Malam Ibu Rasya. Izin bertanya, PT sudah bubar September 2022, ada akte notaris. SPT 2022 juga sudah dilaporkan. PKP juga sudah dicabut Februari 2023. Sekarang lagi proses penghapusan MPWP PT yang diajukan dari September 2022. Oke. Tujuan untuk menguji kepatuhan, mana Bu? Oh, ada pemeriksaan Bu ya. Ada pemeriksaan untuk menguji kepatuhan periode Januari-September, betul. Sedangkan 2022 sudah tidak ada transaksi jual beli hanya bagi dividen saja. Diminta membawa semua dokumen. Sudah betul, Bu. Sudah betul. Silakan saja Ibu ikuti prosedur pemeriksaannya, kasih dia semua dokumen yang dia minta. Kalau tidak ada juga nggak ada gitu. Kalau dia minta nota penjualan ya memang sudah tidak ada, kasih tahu dia tidak ada lagi. Itu, Bu. Nggak ada masalah, itu pemeriksaan hal yang biasa. Eh, ini sudah terlanjur ya, sudah terlanjur lagi proses penutupan, ya sudah. Nanti kalau memang ada temuan di pemeriksaan, Ibu coba baca lagi temuannya bagaimana. Kalau memang dia yang betul, Ibu tinggal bayar pajaknya. Kalau memang dia salah, nah Ibu argumen bahwa dia salah. Itu hal yang biasa, Bu. Oh ya, ada pertanyaan. Pertanyaannya, apa dampaknya kalau mengabaikan panggilan ini? Jangan, Bu, harus diikutin ya, jangan diabaikan ya. Apakah penutupan NPWP bisa terkendala bila tidak datang ke pemeriksaan di KPP? Bisa, Bu, bisa terkendala ya karena PT sudah bubar. Oke, eh, saran saya sih Bu, mesti datangin sih, mesti datangin lagi. Ada niat baik lah, ada niat baik. Kalau memang didatangin, dipanggil, ya udah. Apa yang dia minta Ibu kasih. Ibu kasih data yang Ibu bisa kasih. Kalau Ibu udah nggak bisa ngasih, ya udah nggak usah gitu. Yang dia bisa kasih saja, yang Ibu bisa kasih saja, Ibu kasih ke dia. Oke. Dan biasanya pemeriksa itu suka ini, suka memunculkan potensi pajak ya. Bisa aja tiba-tiba suruh bayar pajak ratusan juta gitu. Sudah pengalaman itu hal yang biasa ya. Jadi Ibu harus siap. Ibu harus siap kalau tiba-tiba muncul potensi pajak, Ibu harus siap nih mau bayar atau kabur atau nggak usah bayar sekalian gitu. Jadi lihat dulu nanti potensinya bagaimana. Tetapi saya lihat sih kalau memang tidak ada transaksi di 2022 ya harusnya aman-aman aja sih harusnya ya. Itu, Bu. Harus diikutin Bu ya, jangan diabaikan. Itu Bu. Dan mengatakan itu Bu rahasia. Ibu Rasya Khalifi. Nah, uang sisa di PT juga sudah dibagi ke pemegang saham. Oke, Bu, nggak apa-apa, silakan. Atau kalau datang ke pemeriksaan ada tipsnya, Pak. Tipsnya sih kalau saya bilang terbuka apa adanya saja, Bu. Terbuka apa adanya saja, kasih tahu apa adanya saja. Itu sih. Karena hanya ada 6 dokumen dari 12 list dokumen yang bisa dipenuhi. Terima kasih, Pak Wan. Nggak apa-apa, Bu. Ibu kasih yang bisa Ibu kasih saja. Yang Ibu nggak bisa kasih, Ibu kasih tahu dia, poin ini saya nggak punya, Pak. Poin ini saya nggak punya. Mungkin karena akunting sudah bubar, orang pajak sudah bubar, jadi ada beberapa poin yang saya nggak bisa kasih, Pak. Nggak masalah, Pak. Bu, kasih tahu dia seperti itu. Gitu. Nanti tim pemeriksa akan menganalisa kalau memang ada temuan, ya udah kita baca temuan dia apa. Kalau dia bilang ada yang salah, ya udah kita lihat salahnya di mana, gitu. Kalau memang ada pajak yang mesti dibayar, ya udah kita lihat kalau angkanya masuk akal, Ibu bayar. Terpaksa deh uang yang sudah dibagikan kepada direktur diambil lagi buat dibayar, gitu. Tetapi kalau nggak mau bayar, ya udah kabur aja. Bukan kabur sih maksudnya, ya udah dinyatakan pilot gitu, dinyatakan tidak sanggup bayar dia juga.
Itu Bu. Tapi nggak usah khawatir Bu. Ikuti saja prosesnya. Belum tentu kemana-mana kok. Belum tentu sampai ada apa-apa kok. Biasanya cuman ini hanyalah prosedur resmi saja, prosedur biasa. Itu, Bu. Nah, semoga bantu Bu Rasya. Bapak Hannah 2172. Kawan, tadi saya lapor SPT masa PPH final untuk sewa bangunan. Setelah dibantu oleh helpdesk lewat WA, tidak bisa submit dengan pesan kirim SPT 039 data penandatangan SPT belum dilengkapi. Oke. Oke. Jadi gini, Pak Han atau Ibu Hana, di dalam e-Bupot unifikasinya, Ibu belum mengisi di bagian yang penandatanganan SPT, Bu. Coba Ibu cek di situ. Coba cek di situ, ada bagian yang namanya penandatangan SPT, masukin di situ nama dan jabatannya. Oke, dan NPWP-nya kalau nggak salah deh. Oke. Kalau dia minta sertifikat digital, maka harus masukin sertelnya si pribadi ini. Gitu. Atau sertelnya si PT ini. Gitu. Ibu siapkan aja. Ibu mesti siapkan dua-duanya ya. Sertel si perusahaan mesti siap, sertelnya si pribadi direktur harus siap. Oke. Yang mana yang dia minta, Ibu mesti masukin di situ. Disitulah untuk memasukkan tanda tangan si direktur. Gitu, Bu. Mungkin di situ deh saya rasa masalahnya. Ya. Dan mengatakan itu Bu Hana. Ibu Josephine, oh, SPT Badan lebih bayar karena omset turun dan karena kredit pajak PPh 2223. Bagaimana caranya supaya kurang bayar ya? Sebelumnya minta pengurangan cicilan 25 tapi tidak diperbolehkan ya, ditolak. Apakah sekarang tidak? Iya. Oke, jadi gini Bu Josephine, kalau saya paling gampang adalah saya buang sebagian PPh 23-nya dulu. 23 dibuang dulu sebagian dengan cara di jurnal sebagai beban pajak alias tidak dikreditkan tetapi dibebankan. Gitu, Bu. Nah, kalau 23 sudah 25 dulu deh. 25 dulu ya. 25 dulu dibebankan sebagian. Kalau udah habis masih lebih bayar, barulah ambil PPh 23. Kalau PPh 23 masih juga lebih bayar, sudah dihanguskan semua, barulah dua-dua yang diambil. Gitu, Bu. Sampai muncul kurang bayar. Gitu sih caranya. Oke. Nah, mulai bulan ini, bulan Mei ini, Ibu bolehlah mengajukan kembali PPh pengurangan PPh 25. Dibuktikan dengan adanya penurunan omset itu. Adanya laporan performa ya. Ibu mesti bikin laporan performa 2023 untuk meminta pengurangan PPh 25 tahun ini. Gitu, Bu. Oke. Jadi cara paling gampang untuk menghilangkan LB PPh tahunan adalah dengan menghanguskan atau membebankan kredit pajak ini tidak dikreditkan tetapi dibebankan dan kemudian koreksi fiskal. Gitu, Bu Josephine. Saya mau ngatakan itu Bu Josephine. Ibu Melani S90. Malam Pak Wan. Malam Bu Melani. Ibu Hannah 2172. Lalu helpdesk-nya minta password untuk bisa dicek apakah ada resikonya. Nggak apa-apa sih, Bu. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, teman-teman. Kalaupun password kita dikasih ke orang, ya selama itu orang yang benar, ya nggak masalah juga, gitu kan. Apalagi orang pajak gitu ya. Ngapain sih dia celakain kita, rasa-rasanya sih jauh lah, nggak lah. Gitu. Nah, kalau Ibu masih khawatir, ya udah, Ibu datang lagi ke KPP, Ibu bawa laptop, minta langsung buka di situ, gitu. Supaya passwordnya bisa Ibu isi sendiri, gitu. Jadi passwordnya bisa Ibu sendiri yang isi, nanti orang helpdesk akan bantuin Ibu, gitu. Tetapi kalau via WA, ya terpaksa dia mesti buka juga. Terpaksa dia mesti buka Ibu punya password, gitu. Kalau nggak gimana caranya? Gitu. Nah, semua terbantu, Bu. Lanjut, Ibu Eugenia Lee. Malam kok, malam Bu Eugenia. Mau tanya, kalau mobil masuk kredit, cara hitung penyusutannya bagaimana? Konsultan bilang setelah lunas baru disusutkan. Seharusnya bagaimana? Kalau saya tidak sependapat, Bu, mohon maaf. Kalau saya, menurut saya sejak pertama kali datang ke gudang kita, datang ke kantor kita itu mobil, maka itu mobil sudah mulai penyusutan. Kalau saya sih begitu. Alasannya apa? Alasannya kan itu mobil sudah mulai digunakan, ya toh? Sudah mulai digunakan, maka sudah mulai semua beban-beban sudah mulai dibebankan, termasuk penyusutan. Gitu. Kalau saya sih gitu. Ah, kalau Ibu ragu-ragu, kan nanti berdebat nih sama konsultan nih. Ibu coba kirim email ke kantor pajak pusat maksudnya ya. Ibu kirim email ke informasi@pajak.go.id ya. Email ke informasi
www.pajak.go.id. Tanya di situ, Bu. Tanya di situ, halo tim informasi, saya punya kondisi seperti ini nih, saya beli mobil begini-begini, eh, kredit seperti ini, apakah penyusutannya dimulai sekarang atau dimulai nanti setelah lunas? Minta dasar hukumnya, gitu Bu. Nah, nanti tim informasi kantor pusat akan kasih Ibu dasar hukumnya begini gini gini, gitu Bu. Biar nggak berdebat sama peserta pajak. Itu Bu. Nah, saya mohon bantu Mbak Eugenia. Bapak Sidarta, apakah perlu meminta suket? Ini dalam rangka apa, Pak? Mohon maaf, Pak Sidarta. Dalam rangka apa, Pak? Eh, Suket PP23 kan maksudnya kan? Dalam rangka apa nih, Pak? Mohon maaf, mungkin kepotong pertanyaannya. Bapak Rahmat FZL. Oh, kalau Bupot PPH 23 tidak dilaporkan dalam SPT, apakah boleh? Karena kalau dilaporkan dalam SPT menjadi LB. Kalau restitusi harus pemeriksaan ya. Betul Pak, kalau restitusi sudah pasti pemeriksaan ya. Menurut saya kalau angkanya kecil tidak usah restitusi, tidak usah ya. Jangan coba-coba restitusi kalau angkanya kecil. Yang dimasuk kecil itu berapa? Kalau masih di bawah 100 juta gitulah, nggak usah restitusi, buang aja. Nah, sekarang gimana caranya supaya nggak dibayar? Kan Bapak tidak laporkan. Sudah betul, Pak. Sudah betul ya. Bapak tidak usah kreditkan. Tetapi di akunting, Bapak tetap harus membiayakan. Ya, di akunting tetap harus di jurnal sebagai beban pajak pada kreditnya adalah PPh tiga dibayar di muka. Itu, Pak. Mudah-mudahan masuk, Pak ya. Di debitnya itu adalah beban pajak, di kreditnya adalah PPh tiga dibayar di muka. Tetap harus di jurnal di akunting. Oke. Di SPT tahunannya tidak usah dilaporkan, sudah betul. Sebagian aja. Kalau emang masih bisa. Itu Pak. Sudah betul Pak. Semoga terbantu Pak Rahmat. Jangan coba-coba restitusi deh. Kalau nilainya kecil, nggak worth it. Bapak Andri Widianto. Oh, kalau kita punya badan, ada pembagian hasil dari ads yang kita akui pendapatan. Apakah yang sebelum dibagi hasil atau yang setelah dibagi? Atau yang dibagi terkena PPh pasal 232% karena lawan transaksi badan? Oke, mengenai PPh tiga jawabannya iya Pak ya. Mengenai PPh tiga itu jawabannya iya. Bayar 2% PPh tiga atas jasa gitu ya. Nah, pendapatannya yang diakui yang mana? Yang setelah dibagi atau gimana? Ini saya masih kurang jelas mengenai detail transaksinya Pak Andri, tetapi yang betul adalah yang net income. Yang betul-betul net income Pak. Itu sih. Yang harus kita akui sebagai pendapatan adalah yang net income. Untuk PPh tiga itu sudah jelas ya, yang namanya jasa itu terkena PPh tiga gitu Pak. Saya mau ngatakan itu Pak Andri. Bapak Fani Pang. Malam kok, malam Pak Fani. Kalau di CV ada tanah dan bangunan, kemudian mau di preview apa bisa? Gimana prosedurnya? Jawabannya bisa-bisa aja sih Bu, di preview ya. Jadi preview-nya itu kan bukannya uang kas tetapi dalam bentuk tanah dan bangunan ya. Boleh-boleh saja. Nah, dan ingat ya, prefer harus diambil dari laba ditahan ya Bu. Prefer itu nilainya tidak boleh melebihi laba ditahan. Oke. Nah, jadi mesti ngambil prefer dari laba ditahan. Kemudian tanah dan bangunan ini ketika diambil prefer harus menggunakan harga pasar ya Bu. Menggunakan harga pasar. Kalau harga pasar berarti ada profit nanti sih. Hmm, ya boleh sih. Mesti harga pasar sih harusnya ya. Mestinya harga pasar Bu. Kalau Tapi kalau harga pasar ada profit nanti. Coba Ibu pikirkan nanti ya. Kalau Ibu pakai harga pasar, pasti ada profit. Kalau nggak harga pasar, berarti harga harga beli ya. Harga beli juga boleh sih kalau mau. Harga beli, kemudian di jurnal sebagai prefer. Kemudian setelah jurnal sebagai prefer, maka dilakukan proses balik nama. Gitu sih Bu. Lakukanlah proses balik nama. Nah, dalam balik nama itu nanti coba cek ke notaris apakah bisa dihilangkan PPh-nya ya 2,5%, PPh penjual. Kalau bisa berarti bisa dikurangkan PPh 2,5%. Kalau nggak bisa maka tetap harus bayar PPh 2,5%. Gitu. Karena ini bukan hibah. Kalau bukan hibah jadi nggak bisa dia. Itu sih Bu. Coba cek lagi Bu ya biar nggak salah ya. Nah, saya bantu Pak Bu Fani. Bapak, ini toko Bapak Budi. Malam kawan, malam Pak Budi. Saya PT Perorangan. Buat invoice atas nama PT Perorangan, saya, tapi transfer pembayarannya atas nama pribadi, bukan ke rekening PT Perorangan.
Itu lapor pajaknya bagaimana Kak Awan? Apa itu Paji apa terpotong? Terpotong. Oke, terpotong Pak. Mohon maaf Pak Budi. Oke, untuk kedepannya jangan itu lagi Pak ya. Untuk kedepannya jangan gitu lagi. Untuk kedepannya yang namanya uang masuk dari customer langsung masuk ke rekening PT saja. Oke, jangan ke rekening pribadi lagi untuk kedepannya ya. Nah, untuk yang sudah terlanjur, ya udah nggak apa-apa. Jadi rekening PT, rekening pribadi ini tetap bisa diakui sebagai rekeningnya PT, sebagai rekening miliknya PT, atau diakui di PT sebagai uang kas juga boleh. Gitu Pak. Jadi di PT boleh mengakui uang masuk itu sebagai uang kas di PT. Gitu. Nah, ke depannya jangan lagi. Ke depannya, uang-uang PT yang masih nyangkut di rekening pribadi, kirimkanlah ke rekening PT sebagai miliknya PT. Oke? Nah, si PT ini boleh-boleh saja pinjam rekening orang pribadi untuk transaksi boleh-boleh saja ya. Tetapi rekening pribadi ini betul-betul dipakai untuk si PT saja. Jangan bercampur dengan kepentingan pribadi dia. Gitu, Pak. Mudah-mudahan nggak salah, Pak ya. Oke? Nah, itu Pak. Supaya detail, supaya lebih baik, lebih rapi, lebih bagus. Kedepannya kalau bisa tertib saja, tertib administrasi. Yang namanya uangnya PT ya udah di rekening PT gitu. Nah, rekening yang orang pribadi ini boleh, tapi hanya untuk operasional saja. Untuk yang operasional yang kayak beli ATK gitu-gitu boleh. Pak. Nah, saya mau ngatakan tuh Pak Budi. Pak Budi lanjut ke Ibu Weli Saputri Wijaya. Kelas PKPP-nya boleh tahu jam berapa sampai jam berapa, Pak? Rencananya hari Sabtu jam 9 sampai jam 12 siang, Bu. Jam 9 pagi sampai jam 12 siang hari Sabtu, mulai tanggal 3 Juni. Oke. Segera, Bu, daftar. Biar segera langsung bisa bergabung. Itu Bu Weli. Saya mau tahu itu Bu Weli. Ibu Melani S90. Kawan, mau tanya. Apabila WPOP sudah tidak ada kegiatan usaha, karena kondisi kesehatan sudah tidak memungkinkan. Nah, sudah tua juga. Sebaiknya bagaimana, Pak? Apakah nonaktif? Oke, yang pertama adalah kita mesti lihat hartanya banyak apa sedikit, Bu. Kalau hartanya sedikit, boleh. Dia boleh mengajukan non-efektif. Silakan saja ke KPP, bikin surat pernyataan, saya sudah tidak bekerja, sudah tidak ada usaha, maka mau di non-efektifkan. Oke, non-efektif ya, NE. Nanti dari KPP akan mengiyakan ada satu surat persetujuan NE. Sehingga sejak dia sudah NE, dia tidak usah lagi lapor SI tahunan. Beres toh? Nah, tetapi kalau hartanya banyak, tidak bisa. Kalau hartanya banyak, jangan NE deh, jangan di NE kan. Kalau hartanya banyak, tetap lapor saja SPT seperti biasa. Sampai meninggal nggak apa-apa. Kan cuma setahun sekali, Bu. Cuma setahun sekali doang lapor SPT, nggak susah lah. Gitu, Bu. Nah, terima kasih, Bu Melni. Oke. Ibu berprojek. Bapak berprojek. Kawan, apakah PTP bisa pindah alamat beda KPP? Misal dari Semarang ke Tangerang. Jawabannya bisa. Apakah dampaknya mengenai perpajakannya? eh, Akan agak repot sedikit Pak ya, karena kan ini ganti alamat beda KPP nih. Akan ada sedikit pemeriksaan kecil aja, pemeriksaan kecil karena untuk sebuah perusahaan berpindah dari satu KPP ke KPP lain, dia harus menyelesaikan semua urusan dia di KPP tersebut, KPP yang lama, termasuk mesti bayar denda, mesti bayar potensi-potensi bunga dan sanksi gitu ya, yang dia belum bayar. Itu sih. Tetapi kalau itu sudah clear semua ya boleh tinggal pindah aja, nggak ada masalah Pak. Gitu. Cuma dia harus siap agak repot sedikit aja ketika nanti ada pemeriksaan kecil aja, karena dia mesti pindah, mesti keluar dari KPP tersebut. Itu Pak. Saya mau ngatakan tuh Pak, Pak berprojek. Ibu Melani, apakah sebaiknya cabut NPWP langsung? Prosedur bagaimana Pak? Tadi Ibu Melani mengenai yang sudah tua ya. Nah, orang yang sudah tua, apakah mesti cabut NPWP? Kembali lagi mengenai harta, Bu. Kalau hartanya banyak, nggak bisa. Jangan coba-coba cabut NPWP. Ya. Lanjutkan lapor SPT seperti biasa. Kalau hartanya sedikit, ya cuma ada satu motor gitu ya, nggak ada duit gitu, udah boleh. Ini boleh cabut NPWP. Nanti bikin surat pernyataan bahwa saya sudah tidak bekerja, tidak punya penghasilan, tidak punya usaha, saya bergantung hidupnya kepada anak-anak saya. Nah, itu boleh bikin surat seperti itu, kirim ke KPP, nah, kirim NPWP aslinya, nanti akan bisa dicabut NPWP-nya. Dan ingat ya Bu, cabut NPWP akan terjadi pemeriksaan. Itu sudah prosedur resmi ya. Cabut NPWP akan terjadi pemeriksaan. Tuh, makanya kalau hartanya sedikit, nggak ada penghasilan betul-betul, ya udah boleh, siap-siap aja. Tuh. Tetapi kalau hartanya banyak,
Jangan deh, nggak bisa. Mending lapor aja tiap tahun terus seperti biasa. Lapor nihil juga nggak apa-apa tiap tahun. Gitu. Nah, saya mau ngatakan itu Bu Melani. Ibu Mary Seven. Malam kok, malam Bu Mary. Izin tanya, saya terakhir kerja bulan Februari. Bulan Maret dan April pengangguran. Bulan Mei baru dapat kerja. Untuk PPh satu bulan Maret dan April gimana ya? Ibu nggak usah khawatir, nanti Ibu akan langsung lapor di SPT tahunan saja. Gitu, Bu. Kan Ibu ini pribadi ya. Orang pribadi itu kan lapornya setahun sekali, bukannya per bulan. Gitu, Bu. Jadi nanti ketika Ibu lapor SPT tahunan tahun depan, akan ada dua bukti potong. Satu dari kantor yang lama, satu dari kantor yang baru. Gitu, Bu. Nggak ada masalah. Nah, dua bukti potong biasanya akan muncul kurang bayar pajak. Nah, nanti Ibu coba di tahun depan, ketika SPT tahunan, Ibu hitung tuh berapa. Ibu tinggal Ibu aja sih, tinggal input ke SPT-nya, bukti potong itu ada dua lembar, nanti tinggal diisi, dan di situ akan kelihatan tuh berapa nilai kurang bayar pajaknya kalau memang ada kurang bayar. Gitu, Bu. Kalau usah khawatir, digabung aja semua, nanti di SPT tahunan. Gitu, Bu. Saya mengatakan tuh, Bu Mary. Ibu Josephine. Oh, yang tadi makelar emas, itu dikali 50% dikalikan 5% itu dari harga jual atau dari laba ya? Dari nilai komisi saja, Bu. Dari nilai komisi ya. Tapi ada aliran dana masuk dari harga jual ke rekening makelar. Apakah tidak apa-apa? Ini agak resiko, Bu. Agak resiko ya. Sebaiknya sih dia langsung si A ke C aja atau dari C ke A aja. Si B ini di tengah-tengah kalau bisa jangan masuk ke sini. Kalau bisa ya, usahakan kalau bisa jangan masuk ke sini. Di sini hanya makelar, kita itu hanya ambil selisihnya uang saja kan. Nah, ambil selisihnya saja, dia cukup terima komisi saja. Dia hanya terima komisi saja, jangan ini, jangan masuk full ke dia. Nanti malah repot, nanti dia dibilang omset, Ibu. Pak, Ibu. Dibilang dia pedagang emas nanti. Karena kan semua masuk ke sini, nanti keluar sana jadinya pedagang emas. Gitu, bukan makelar lagi. Gitu sih, Bu. Kalau dia makelar, sebaiknya usahakan dia hanya ambil jasanya saja, labanya saja. Gitu. Nah, saya mau bantu Bu Josephine. Ibu Pijar Ulil, bagaimana caranya cancel nomor NPWP PT karena ada double? Oke, dua-duanya NPWP ini Ibu bawa ke kantor pajak, bawa ke KPP dua-duanya, Ibu bilang yang mana yang betul? Yang ini yang betul Pak, yang ini tolong tolong dihapus dong. Nah nanti orang KPP akan bantu Ibu hapuskan yang salah itu. Gitu. Bu. Ini kayaknya memang kadang-kadang double sih, nggak apa-apa sih. Gitu. Bisa datang ke KPP Bu, ini nggak bisa online. Saya mau bantu Bu Pijar. Ibu Meriana, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Mary. Bapak Yoga Arya, mau tanya, di e-form tahunan badan, induk halaman 2 kolom E, angsuran PPh 25 tahun berjalan, apakah boleh tidak diisi? Eh, Kalau Bapak industrinya itu memang ada PPh 25 ya mending bayar, Bu, Pak. Mending Ibu ada Bapak ada bayar PPh 25 sih. Kalau memang industrinya itu industri yang seperti biasa pada umumnya gitu. Biasanya sih mesti diisi, Pak. Biasanya mesti diisi. Kalau Bapak nggak isi, dasarnya apa? Kenapa nggak mau diisi? Itu sih. Mestinya diisi, Pak. Kalau tahun lalu ada omset, kemudian ada penghasilan, nah maka tahun ini pun mestinya ada bayar PPh 25. Mestinya begitu. Gitu, Pak. Saya mau ngatakan itu, Pak Yoga. Bapak Ronde 1983. Tahun 2021, saya bikin PT dan belum PKP. Omsetnya tidak sampai 4,8 M. Dan 2022, omsetnya lebih dari 4,8 M. Pertanyaannya, tarif yang mana dipakai untuk PPh? Untuk tahun 2022, Bu ya, untuk tahun 2022 itu masih 0,5%, Bu. Masih 0,5% untuk tahun 2022. Kenapa? Karena ini baru pertama kalinya Ibu melewati 4,8 M. Nah, mulai tahun berikutnya 2023 barulah Ibu tidak lagi menggunakan 0,5%. Gitu, Bu. Oke. Karena apa? 0,5% tidak bisa berhenti di tengah-tengah jalan, tidak bisa. Harus konsisten sampai akhir tahun. Jadi, untuk tahun 2022, Ibu tetap harus menggunakan 0,5% sampai Desember. Walaupun omsetnya sudah lebih dari 4,8. Jadi itu, Bu. Mengatakan itu boleh nggak, Ibu Ronti? Ibu Putri Anilisa. Oh, izin bertanya.
batas DPP yang dikenakan PPh 23 itu minimal berapa juta ya? Karena saya pernah terima bukti potong dari supplier. Misalnya, DPP di bawah 2 atau 3 juta sering nggak dipotong PPh 23. Setahu saya semua DPP, Bu, tidak ada batasan, Bu. Tidak ada batasan. Mungkin karena customernya atau suppliernya itu males potong kali ya. Males potong, gitu. Mestinya ada dipotong PPh 23, berapapun jumlahnya sama saja, Bu. Sama saja, tetap mesti kena PPh 23 kalau itu jasa ya. Gitu, Bu. Mengatur itu, Bu Putri. Oke. Lanjut, Ibu Zarnianeti. Oh, misal kita dapat SP2DK 4 tahun yang lalu, suruh bayar PPh 21, 23, dan lain-lain. Sementara saat itu baru mulai usaha dan belum mengerti. Bisakah kita menolak pembayaran itu karena terpotong, Bu? Terpotong. Oke, oke. Bisa-bisa saja, Bu. Yang namanya SP2DK itu belum ada ikatan hukum. Yang namanya SP2DK belum ada yang namanya dasar hukumnya. Sehingga Ibu boleh-boleh saja menolak. Boleh saja menolak. Alasannya apa dulu? Ibu mesti jelaskan. Ibu mesti jelaskan apa alasan menolaknya. Gitu. Mungkin karena Ibu merasa dia salah, Ibu merasa hitungan dia itu tidak betul. Nah, Ibu kasih dia hitungan yang betul bagaimana? Hitungan saya itu seperti ini, Pak. Gitu, Pak AR. Gitu. Sehingga saya nggak usah bayar, Pak. Kita tahu dia. Gitu sih, Bu. Karena ini masih SP2DK ya. Kalau masih SP2DK itu berarti belum ada kekuatan hukum. Jadi masih boleh ditolak. Dengan alasan tentunya. Itu, Bu. Saya mengatakan itu, Bu Jarni. Lanjut, Ibu Shelly Chen. Shelly Chan. Malam kok, malam Bu Shelly. Kalau pedagang emas tidak mau PKP, apa resikonya? Resikonya di PKP-in, ya, di PKP jabatan ya. Gara-gara PMK 48, semua pedagang pusing. Hehe. Iya nih, pusing nih. Dan namanya pedagang emas pusing semua nih. Jadi sebenarnya nggak usah pusing sih sebenarnya sih. Yang namanya pedagang emas, bikinlah PT. Bikinlah PTP atau PT perorangan, dagang emas di situ, PKP di situ. Beres urusannya sebenarnya. Gitu sih. Yang bikin repot itu pedagang emas banyak orang-orang tua gitu. Orang-orang tua yang nggak mau repot, nggak mau bikin PT, nggak mau bikin pembukuan, jadi repot. Jadi dia merasa pusing gitu. Padahal kan dia mainnya gede kan. Industri apa kan industri yang besar, perputarannya besar gitu loh. Potensi pajaknya besar. Jadi kalau bisa ya gunakanlah sistem akunting, gunakanlah PT perorangan, gunakanlah PKP yang betul-betul rapi gitu. Emang udah saatnya kita begitu sih. Karena kan ini pengusaha nih, ini kan pengusaha main duit gede gitu loh. Main duit gede ya kalau bisa rapi sih. Masih rapi administrasi. Gitu sih, Pak. Memang pusing, cuman ya memang sudah seharusnya gitu. Jangan lagi kayak sekarang orang bisa sembarangan jual beli emas terus nggak ada pajak, nggak ada apa-apa kan. Kasihan negara nggak dapat bagian. Gitu sih, Bu. Nah, saya mengatakan tuh, Bu Sally. Eh, Bapak Adi Satya Gunadi. Selamat malam kok, malam Pak Adi. Perusahaan menyewakan bangunan sebesar satu apa nih? 1 mil untuk masa 10 tahun. Oh, 1 miliar 10 tahun dan diamortisasi selama 10 tahun. Di SPT tahunan diakui semua 1 miliar, tetapi di buku akuinya per tahun. Atas beda tersebut bagaimana kok? Menyewakan bangunan, menyewakan bangunan, hmm, diamortisasi selama 10 tahun. Ini pendapatan, Bu, ya? Ini kan pendapatan atau beban ini? Kalau beban bisa diamortisasi, bisa dipecah-pecah. Tetapi kalau kalau pendapatan nggak bisa sih, harusnya sih. Kalau pendapatan harusnya nggak bisa diamortisasi ya, Bu. Nah, kan dia sudah bayar PPh final kan? Kalau dia menyewakan bangunan, dia bayar PPh final kan? Bayar PPh final 10% tidak perlu diamortisasi. Karena sudah PPh final. Kan PPh final tidak perlu PPh progresif lagi toh. Tidak perlu bayar PPh progresif. Kalau sudah final ya sudah langsung diakui di tahun tersebut. Gitu sih. Harusnya gitu sih, Bu. Nggak perlu amortisasi. Karena sudah PPh final. Gitu. Pak. Saya mohon bantu Pak Adi. Ibu Josephine. Oh, pengajuan pengurangan PPh 25 tidak diperbolehkan
biasanya faktor apa ya kok yang membuat tidak diberikan pengurangan tersebut? Nah, biasanya gini Bu, biasanya yang paling sering terjadi adalah eh, surat itu nggak jelas gitu. Surat itu nggak jelas. Jadi dia minta pengurangan PP25, dasarnya apa? Dia mesti bikin yang namanya laba rugi performa tahun depan, tahun ini. Dia mesti bikin performanya. Banyak orang nggak bikin performanya. Dengan dasar omset turun, udah mesti minta PP25 turun. Nggak bisa. Omset turun, belum tentu laba turun. Gitu. Omset naik juga belum tentu laba naik. Gitu. Nah, jadi dia mesti bikin laporan laba rugi yang betul-betul laporan laba rugi yang benar gitu loh. Dan kemudian diperformakan diproyeksikan sampai Desember 2023. Nah, barulah dia bisa minta pengurangan. Tuh. Kebanyakan orang tuh bikin permohonan pengurangan, tapi nggak bikin laporan laba ruginya, nggak bikin performanya. Akibat ditolak deh. Ya, DJP nggak salah. Lah, apa alasan minta pengurangan PP25? Gitu. Kalau alasan nggak jelas, ya ditolak juga. Gitu. Itu sih, Bu. Nah, semua teman tuh Bu Josephine. Mesti bikin laporan laba rugi performa, Bu, sampai 2003 Desember. Oke. Bapak Alki 22. Tagihan saya sudah dipotong PPh 23 oleh lawan transaksi, namun tidak disetor. Nah, silakan. Lalu, KPP minta saya bayar PPh 23 lagi. Apa itu sesuai peraturan? Jika PPh 23 kurang bayar, apakah saya harus tanggung? Oke. Jadi gini, Pak. Apakah Bapak pegang bukti potong PPh 23 yang asli? Ada stempelnya, ada tanda tangannya dari direkturnya. Kalau itu ada, saya sih perjuangkan, Pak. Saya sih minta nggak bisa. Kan saya dipotong, saya terima bukti potong. Ada bukti transfernya toh. Ada bukti transfernya bahwa dia hanya transfer saya adalah senilai yang sudah dipotong. Gitu. Bukti transfernya ada, bukti potongnya ada, maka saya nggak salah lagi. Saya nggak salah. Masalah ini bayar nggak bayar, urusan si pemotong, bukan urusan saya. Gitu toh. Harusnya KPP mengejar si sana, mengejar si pemotongnya, bukan mengejar saya. Oke. Dan PPh 23 tidak bersifat tanggung jawab renteng. Oke. PPh 23 tidak bersifat tanggung jawab renteng. Artinya, dia tidak bayar pajak itu dia yang salah, bukan saya. Saya terima bukti potong, ada bukti potong asli, maka saya harusnya nggak usah bayar pajak. Itu sih Pak. Kalau saya perjuangkan kalau nilai gede ya. Kalau nilai gede boleh diperjuangkan lah. Tapi kalau nilai kecil ya udahlah, bayar aja lah. Itu Pak. Gitu. Tapi saya meyakini bukan salah kita. Bukan salah kita itu nggak dibayarkan. Itu salah salah si pemotong sana. Saya sudah buktikan kok. Saya terima uang cuman cuman yang sudah dipotong kok. Gitu. Nah, saya mengatakan tuh Pak Aki. Ibu Elvis Saputra. Bapak Elvis Saputra. Malam kawan. Malam Bu Pak Saputra. Saya mau nanya tentang pengenaan PPN umroh. Itu bagaimana ya mekanismenya? Boleh penerangannya kok? Mohon maaf Pak, saya sendiri nggak gitu yakin, nggak gitu paham mengenai PPN umroh. Setahu saya dibebaskan deh Pak. Setahu saya dibebaskan deh PPN umroh. Coba cek lagi ke PMK-nya Pak ya, cek ke peraturannya atau ke Google bagaimana peraturannya. Setahu saya sih nggak usah bayar sih kalau PPN umroh. Setahu saya sih ya. Coba cek lagi Pak ke peraturannya, takutnya salah. Atau tanya langsung ke ini, ke Dewan Umroh atau ke apa agen umrohnya. Di sana mungkin mereka lebih paham. Gitu. Mohon maaf saya nggak pegang juga soalnya nggak ada klien yang umroh juga. Pak. Semoga Tuhan tuh Pak Elvis. Pak Saputra. Bapak Wendy Taurus, malam kawan, malam Pak Wendy. Kami perusahaan properti melakukan pembetulan PPh badan dan terjadi LB. Gimana solusinya? Jangan Pak, jangan sampai LB ya Pak ya. Jangan sampai LB, Bapak harus kurang bayar SPT tahunannya atau nihil masih oke. Jangan LB. Kalau LB akan terjadi pemeriksaan. Kalau terjadi pemeriksaan, Bapak kehilangan waktu, ngabisin tenaga, ngabisin biaya. Udah gitu nanti LB berbalik arah jadi KB. Gitu Pak ya. Jadi jangan, kalau saya bilang sih jangan. Oke. Kalau Bapak sudah terlanjur bikin SPT pembetulan LB, Bapak cepat-cepat WA ke AR. WA ke AR bilang, Pak, mohon maaf, saya mau pembetulan lagi. Saya mau pembetulan lagi, tidak jadi LB, Pak. Gitu, Pak. Ngomong ke AR-nya. Intinya, jangan pernah bikin SPT LB. Kecuali betul-betul yakin, sudah betul-betul yakin mau diperiksa. Gitu sih, Pak. Nah, kalau sudah pembetulan lagi, Pak. Solusi pembetulan lagi. Oke, buang LB-nya jadiin kurang bayar. Itu, Pak. Saya mau aturan tuh, Pak Wendy. Bapak Sidarta Sidarta, CV baru sudah PKP, bisa menggunakan pajak UMKM, perlu minta suket, bisa Pak. PKP ataupun non-PKP tetap boleh menggunakan UMKM 0,5% kalau dia punya omset di bawah 4,8 M. Gitu Pak.
Bukan gara-gara PKP atau non-PKP, tetapi gara-gara omset. Kalau omset masih di bawah 4,8 M, maka dia masih boleh menggunakan 0,5%. Oke? Apakah perlu minta suket? Jawabannya perlu. Perlu supaya yakin, supaya pasti, Pak. Siapa tahu dia ditolak suketnya. Kalau suket ditolak, berarti ada nggak beres. Ada yang salah dengan KLU-nya. Coba cek KLU-nya, Pak. Itu ya. Itu, Pak. Saya mau ngatakan itu, Pak Siddhartha. Ibu Josephine, oh, kalau lebih bayar, apakah tidak diperiksa ya? Asalkan tidak minta restitusi. Tidak bisa, Bu. Pasti diperiksa. Oke, kenapa? Karena LB pasti restitusi. Yang namanya SPT LB tidak mungkin tidak restitusi. Gitu, Bu. Ini ngomongin SPT tahunan, Bu ya. Ini hanya berlaku untuk SPT tahunan saja. Kalau SPT yang bulanan tidak masalah LB, boleh-boleh saja ya. Yang namanya PPN, PPh 21, PPh 23 itu boleh LB, nanti tinggal dikompensasi ke bulan berikutnya. Itu boleh ya kalau bulanan. Kalau tahunan tidak bisa. Kalau tahunan, LB itu pasti restitusi dan pasti akan pemeriksaan. Oke, tidak ada pilihan untuk tidak restitusi kalau SPT tahunan. Itu Bu. Kalau SPT tahunan, LB sudah pasti dicentang restitusi. Gitu. Saya mau ngatakan itu Bu Josephine. Ibu Bugatti 188. Malam kok, malam Pak Bugatti. Rumah orang tua atas nama kakak dan ada di SPT-nya kakak. Mau dikasih ke adik. Orang tua sudah meninggal. Bagaimana cara supaya tidak kena pajak lagi? Terima kasih kok. Hmm, nggak bisa Pak, nggak bisa. Ini barang adalah miliknya kakak. Tidak ada dasar ini bilang ini punya bapak, punya orang tua. Nggak ada dasarnya. Dokumennya punya atas nama kakak, terlapor di SPT-nya kakak, gitu loh. Nggak ada dasar bahwa ini barang milik orang tua, nggak ada dasarnya. Oke? Nah, sekarang solusinya gimana? Solusinya adalah eh, bikinlah hutang piutang dengan si adik. Oke? Jadi rumah ini silakan dilapor di SPT-nya adik boleh, tetapi munculkan hutang piutang di situ. Oke, hutang piutang. Kemudian si kakak datang ke notaris. Si kakak datang ke notaris bilang, saya mewariskan rumah ini kepada adik saya, namanya dia, namanya siapa gitu, kalau saya meninggal. Gitu, Pak. Nah, suatu hari kalau kakak meninggal, maka rumah itu jatuh ke adiknya, ahli warisnya. Gitu, Pak. Coba itu solusinya sih, kayaknya ya. Gitu. Sementara seperti itu, Pak, solusinya. Daripada nanti kena pajak jadi malah repot. Gitu, Pak. Saya mau ngatakan itu Pak Bugatti. Bapak Bugatti, ortu tidak punya MPWP. Oke, bukan masalah punya MPWP atau nggak punya MPWP, Pak. Masalahnya itu barang atas nama orang lain, atas nama si kakak, bukan nama si ayah atau ibunya. Itu yang jadi masalah. Gitu. Bapak Rendra Hartanto, sekolah konsultan pajaknya berapa kok? Eh, Bapak tinggal masuk ke www.programkpp.com, Pak. Ada diskon 90% sekarang. Coba cek ke sana, Pak, langsung. www.programkpp.com. Langsung masuk ke sana, Pak. Biar detail ya. Semoga Tuhan itu, Pak Rendra. Ibu Josephine, kalau Prive melebihi laba ditahan, bagaimana ya kok? Nggak bisa, Bu. Nggak ada cerita Prive melebihi laba ditahan ya. Tapi masih lebih kecil dari laba ditahan plus laba tahan tahun lalu. Hah? Kalau gitu mah masih di bawah laba ditahan, Bu. Yang dimaksud laba ditahan adalah semua laba ditahan tahun-tahun lalu maupun tahun ini. Itu maksudnya, Bu. Gitu ya. Yang dimaksud laba ditahan adalah semua laba-laba ditahan tahun-tahun lalu dan termasuk tahun ini. Ya. Bukan cuma tahun ini, bukan ya. Oke. Jadi kalau dia masih di bawah semua laba ditahan, maka berarti prefer itu boleh dijalankan. Itu, Bu. Saya mengatakan itu, Bu Josephine. Ibu Jarnianeti, oh, bolehkah menolak membayar pajak atas temuan SP2DK 4 tahun yang lalu? Karena saat itu perusahaan baru beraktivitas dan banyak yang belum mengerti. Mesti dasar hukumnya, Bu. Dasarnya apa nih? Kita mesti jelas dulu. Temuannya apa? Dia suruh bayar atas dasar apa? Contohnya nih, kalau dia bilang ada sewa belum bayar pajak, maka ini selayaknya mesti dibayar. Gitu, Bu. Nggak usah ditolak, karena emang harus dibayar. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan tidak mengerti sebagai alasan. Kalau emang sudah seharusnya bayar pajak, ya udah kita mengerti sekarang kita bayar gitu. Walaupun itu kejadian 4 tahun yang lalu ya. Itu sih Bu. Memang semestinya selayaknya dibayar. Kalau memang dia betul ya. Coba tes dulu nih. Lihat dulu argumennya apa, dasarnya apa. Dia bilang mesti bayar itu dasarnya apa. Kalau dasarnya dia yang betul, maka memang harus dibayar. Gitu Bu.
Jadi kita sebagai WP juga juga mesti bertanggung jawab gitu. Kita sebagai WP harus punya punya mindset bahwa gua salah, maka gua akan bayar dan gua tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu mindset yang betul ya seorang wajib pajak gitu sih, Bu. Nah, saya mengatakan tuh Bu Jarni. Ibu Maya ZHR. Oh, mau tanya, perlakuan sharing expenses atau join rental, misal saya join jualan di toko A, bukan ditagih sewa tapi sharing expenses dari net sales dikali persentase sharing. Itu tetap sewa atau objek apa kok? Paling gampang sewa saja Bu, sewa saja. Sewa per bulan beda-beda, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa sih. Daripada nanti bilang sharing, nanti mesti ngitung-ngitungnya aneh-aneh lagi, pakai PPh progresif lagi, nilainya lebih tinggi pajaknya, Bu. Jadi paling gampang PPh sewa, final 10% beres, selesai. Itu, Bu. Itu paling gampang, Bu. Sudah betul. Nah, saya mau ngatakan itu, Bu Maya. Ibu Sherlia Reva, angsuran PPh 25 kalau tidak sesuai SPT, bagaimana, Bu? Mohon maaf, pertanyaannya. Oh, ini di bawah. Karena omset turun, angsuran PP25 tidak sesuai di induk lanjutan SPT. Boleh nggak kalau angsuran berkurang? Jadi gini, angsuran boleh berkurang, Bu, tetapi harus tertulis di SPT tahunan sebelumnya. Gitu ya. Jadi di SPT tahunan itu kan ada yang namanya dasar untuk menghitung PPh 25 kan. Nah, dasar untuk menghitung PPh 25 ini Ibu boleh kurangkan, boleh boleh ubah nilainya secara manual. Gitu, Bu. Itu boleh tuh. Jadi, Ibu boleh mengubah dasar untuk dasar untuk menghitung PP25-nya diubah, kemudian PP25-nya jadi turun, nah kemudian mulai tahun depan bayar PP25 sesuai dengan angka ini. Gitu, Bu. Tetapi Ibu tidak boleh membayar PP25 berbeda dengan angka ini. Nggak boleh. Gitu. Jadi apa yang tertulis di SPT tahunan, itulah yang harus dibayar tahun depannya. Saya mau ngatakan itu, Bu Shirley. Ibu Mary Tatiani. Malam kok, malam Bu Mary. Izin tanya, suami tidak pernah lapor SPT sejak dapat A1. Beli aset atas nama istri. Istri baru dibuka usaha 2022. Istri ada NPWP sudah lapor sejak 2021, yang S 2022 yang S, yang SS. Bagaimana? Perlu perlu apa nih pertanyaannya? Perlu terpotong, terpotong, terpotong Bu Mary. Oke, eh, perlu atau nggak perlu pembetulan itu tergantung hartanya, Bu ya. Kalau hartanya belum dilapor di suami maupun istri, maka perlu pembetulan. Gitu, Bu. Tergantung harta. Kalau hartanya sudah dilapor semua di SPT-nya istri, maka tidak usah pembetulan. Gitu. Kalau hartanya ada yang ketinggalan, ada yang belum dilaporkan, maka perlu pembetulan SPT. Gitu, Bu. Gara-gara harta, Bu ya. Saya mau ngatakan itu, Bu Mary. Lanjut. Ibu Sheila Reva. Karena omset, oh tadi udah ya? Tadi sudah. Bapak Rendra Hartanto, berapa biaya sekolah KPP? PKPP, Ibu, Bapak tinggal masuk ke program kpp.com ya, Pak. Masuk dari Google Chrome atau dari Mozilla gitu, www.programkpp.com. Di sana lebih detail, Pak. Di sana lebih dia tahu detailnya nih, Pak ya. Sana ya. Oke. Saya mau untuk Pak Rendra. Buat teman-teman yang mau jadi konsultan pajak, silakan bergabung ke sana. Konsultan pajak, mahasiswa, karyawan, atau petugas pajak boleh bergabung ke program kpp.com. Ibu Mary, sorry kepotong. Perlu pembentulan SPT istri atau penghapusan MPP istri atau suami lapor SPT ikuti tahun beli aset. Yang paling gampang adalah si suami, Bu. Si suami lapor SPT di tahun tersebut yang dia beli aset. Itu yang paling betul, Bu, paling gampang. Laporkanlah saja di tahun tersebut pembetulan SPT, atau kalau dia nggak lapor ya udah dia tinggal laporkan bahwa dia beli aset di tahun tersebut. Gitu, Bu. Nah, ke depannya apakah si istri mau tutup MPP? Boleh-boleh saja, silakan ya. Dicabut MPP dengan alasan ikut suami juga boleh, silakan. Ya, gitu, Bu. Saya mau ngatakan itu, Bu Mary. Bapak Adi Satya Gunadi. Oh, mau tanya, orang tua hibah uang tunai kepada anak. Perlu akte notaris atau cukup surat hibah saja? Jawabannya cukup surat hibah saja, Pak. Tapi karena jumlahnya besar, terpaksa uang tunai tersebut ditransfer orang tua ke anak. Apakah ada masalah karena via transfer bank? Tidak masalah, Pak. Yang namanya hibah dari orang tua ke anak
itu sudah tidak kena pajak. Jadi nggak usah khawatir ya. Silakan diproses saja, mau kasih tunai boleh, mau ditransfer juga boleh. Yang penting adalah di orang tuanya sudah lapor barang tersebut tahun sebelumnya. Oke. Jadi di SPT orang tuanya, si SPT bapaknya harus sudah lapor ada uang tersebut, baik itu berupa rekening bank maupun berupa uang tunai di SPT dia. Nah, tahun depannya tinggal dihilangkan saja atau dikurangkan karena sudah berpindah ke anak. Itu, Pak. Apakah perlu akte notaris? Boleh akte notaris, boleh tidak akte notaris. Bebas saja. Tidak ada pengaruh. Itu, Pak. Saya mau ngatakan itu, Pak Adi. Bapak Andri Tan. Oh, balik bahas PPh 22. Peraturan yang baru kemarin itu, yang emas Bu ya, Pak ya. Toko yang pelaporan pajaknya masih pribadi, apakah memungut PPh 22? Eh, Seharusnya iya, Pak. Jadi PPh 22 yang emas nih, Pak ya. Ini mengenai emas ya. Kalau emas itu hanya berlaku kalau dia jual kepada pedagang juga. Kalau dia jual kepada end user, tidak berlaku. Gitu, Pak ya. Setahu saya seperti itu ya. PPh 22 emas hanya dipungut apabila jual kepada pedagang juga atau pengusaha emas, bukan kepada end user. Kalau end user tidak dipotong PPh 22. Setahu saya seperti itu, Pak. Mau cek lagi, Pak ya. Saya mau ngatakan itu, Pak Andri. Bapak Andri Widianto. Oh, mengenai yang bikin PT perorangan baru. Lalu PT lamanya diapain kok baiknya? Oke, PT lamanya dilaporkan saja nihil setiap setahun satu kali, gitu Pak. Lapor setahun sekali, laporkanlah 5 tahun ke depan lapor nihil. Oke, tahun ke-6 dia boleh mencabut NPWP si PT-nya karena sudah kadaluarsa pemeriksaan, gitu Pak. Cuma setahun sekali doang lapor nihil beres. Nah, saya mau bantu Pak Andri. Bapak Wendy Taurus. Malam kok, malam Pak Wendy. Mau tanya, kalau SPT 71, lampiran 1 nomor 4 penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak, ini diisi apa ya kok? Itu isinya adalah PPh final. Isinya adalah penghasilan yang kena PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Itu sih Pak, isinya. Ya semuanya semua yang final di situ deh. Semua yang final dan semua yang tidak termasuk objek pajak lari ke situ. Itu Pak Wendy. Saya mengatakan itu Pak Wendy. Ibu Melani S90. Pak Wan, apabila asetnya ada beberapa, seperti aset ruko dan lain-lain, apakah aset tersebut bisa dipindahkan ke SPT anaknya atau ahli warisnya? Caranya bagaimana? Boleh, Pak. Bu, boleh-boleh saja dipindah ke anak atau ahli warisnya dengan cara bikin surat hibah. Oke, bikinlah sebuah surat hibah pada tanggal sekian, saya pihak pertama, si anak pihak kedua, mulai hari ini saya memberikan barang ini A, B, C, D kepada si A atau si B atau ke si C atau tiga-tiganya. Nah, si A dapat apa, si B dapat apa, si C dapat apa gitu. Masing-masing masukin itu, ya sudah, tinggal dilaporkan, dibikin surat hibah. Maka mulai tahun berikutnya barang itu hilang dari SPT orang tua dan kemudian muncul di SPT masing-masing anak. Itu Pak, Ibu. Boleh-boleh saja bikin surat hibah. Saya mau ngatakan itu Bu Melanie. Bapak Budi, laporan pajaknya gimana kok? Apakah perhitungannya jadi pakai pajak PT perorangan atau WP yang kena 0,5% 500 juta? Tadi mengenai apa Pak ya, Pak Budi ya? Mengenai PTP ya? Oke, yang PTP itu pakai pajak PTP biasa Pak. Tidak ada istilah 500 juta untuk PTP. Ya. Untuk PTP tidak ada istilah yang diskon 500 juta. Oke. Yang diskon 500 juta itu hanya berlaku untuk orang pribadi saja. Untuk PT atau PTP itu tidak berlaku yang 500 juta. Jadi dia harus bayar pajak seperti biasa. Itu Pak. Saya mau ngatakan itu Pak Budi. Ibu Gomez 5284. Oh, apakah e-reporting PPS sudah adakah? Terima kasih. Sudah ada Bu, sudah ada Bu Gomez ya. E-reporting PPS sudah muncul ya teman-teman. Silakan masuk ke DJP online, pilih menu layanan, pilih menu e-reporting PPS deh kalau nggak salah. Itu Bu. Sudah ada dan saya juga sudah bikin videonya di YouTube ya. Saya sudah bikin video di YouTube barusan tadi tadi sore terbit. Itu Bu Gomez. Semua teman-teman Bu Gomez. Sudah ada Bu, silakan masuk ke DJP online. Bapak Chen Leni 2021. Pak, kalau tahun 2022 ikut PPS K2, sekarang baru tahu ada harta yang ketinggalan dilaporkan. Bangunan.
sertifikat tahun 2004. Bolehkah masuk ke SPT 2023? Oke, ada dua kemungkinan. Yang pertama, apakah Ibu sudah ikut TA, Tax Amnesty yang 2015? Nah, oke. Kalau Ibu sudah ikut tes amnesti yang 2015, maka harta ini adalah objek pas final. Ibu mesti ikut pas final, bayar 12,5%. Ibu datang ke AR, bilang, ini ada harta belum dilaporkan, ini harus ikut pas final. Oke. Kondisi pertama adalah kalau sudah ikut TA ya. Yang kedua, kalau belum ikut TA. Kalau Ibu tidak ikut TA 2015, maka harta ini boleh langsung masuk ke SPT 2022 atau 2021 atau 2023, silakan dimasukkan. Kenapa? Karena sudah tidak kena pajak. Sudah melewati kadaluarsa 5 tahun dan tidak ikut TA dulu. Gitu, Bu ya. Mudah-mudahan paham, Bu ya, tidak salah ya. Saya mengatakan itu, Bu Chen. Ini. Ibu Maya ZHR. Oh, terkait SPT Badan tahun pertama di 2021, belum beroperasi, masih nihil. 2022, revenue lebih dari 4,8 M. Apakah langsung pasal 17 di 2022 kok? Tidak, Bu. Pasal 17 berlaku di 2023, di tahun berikutnya. Gitu, Bu ya. Jadi, selama 3 tahun PT itu masih bisa menggunakan 0,5% kan? Nah, di tahun dia melewati 4,8 M, di tahun tersebut masih 0,5% sampai Desember. Oke. Nah, di tahun berikutnya lah baru dia menggunakan pasal 17. Gitu, Bu. Mudah-mudahan nggak salah ya. Karena 0,5% tidak bisa berubah di tengah-tengah tahun. Harus konsisten sampai Desember. Gitu, Bu. Semoga bantu, Bu Maya. Bapak berprojek. Oh, untuk prosedur pemindahan alamat PTP bagaimana ya? Dari Semarang ke Tangerang. Oke, yang pertama adalah Bapak mesti datang ke KPP Semarang. Oke, datang ke KPP Semarang, ada formulirnya, formulir pindah. Ibu, Bapak mesti bawa MPP asli ya. MPP asli mesti dikembalikan ke KPP, bilang, saya mau pindah MPWP dari alamat ini ke alamat ini. Ada formulirnya, Bapak isi. Oke. Oh, PTP itu Bapak mesti ini, Bapak mesti pindahkan dulu via AHU-nya dulu, Pak. Bapak mesti datang ke AHU dulu, secara online ya, AHU online, pindahkan di situ dulu, oke? Pindahkan dulu di situ. Setelah itu sudah pindah, barulah ke KPP Semarangnya. Nah, bikin formulir pindah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah dokumen AHU yang sudah diupdate. Oke. Nanti surat dari KPP Semarang akan terbitkan satu surat persetujuan pindah. Oke. Surat ini dibawa ke Tangerang, di KPP Tangerang. Di KPP Tangerang, Bapak submit, maka akan muncul NPWP yang baru. Gitu, Pak. NPWP baru dengan alamat yang baru. Oke, Pak? Nah, cuman menurut saya, Pak ya, tidak terlalu perlu sih, tidak terlalu penting pindah-pindah alamat, Pak. Karena kan PTP sekarang kan sudah bebas di mananya bisa. Karena kan orang kerja kan dari online, dari mana-mana. Jadi tidak wajib sih untuk pindah-pindahan begini, menurut saya sih. Gitu, Pak. Saya mengatakan itu buat Pak Project. Bapak I. Yusuf, jika karyawan tetap di akhir tahun ada rekapan penghasilan dalam A1. Gimana dengan karyawan tidak tetap? Karena pernah ada AR yang minta tuh untuk karyawan tidak tetap dibuatkan juga A1. Itu gimana ya? Tidak perlu, Pak. Jawabannya tidak perlu ya. Yang namanya pegawai tidak tetap tidak perlu dibuatkan A1. Kenapa? Karena pegawai tidak tetap itu setiap bulan sudah terbit A1-nya. Sudah terbit bukti potong tiap bulan. Ya toh? Yang namanya pegawai tidak tetap itu tiap bulan sudah ada bukti potongnya, tidak perlu A1 lagi. A1 itu hanya untuk karyawan tetap. Coba dibaca baca A1 di atasnya tuh, di atasnya itu adalah untuk karyawan tetap. Gitu, Pak. Nah, saya mengatakan itu Pak Yusuf. Bapak Rendra Hartanto, pendapatan diterima di muka diamortisasi ke pendapatan sewa. Pendapatan diterima di muka diamortisasi ke pendapatan sewa. Oke, boleh sih Pak, boleh-boleh saja sih. Tadi yang mengenai sewa itu ya, boleh-boleh saja. Tapi apa apa fungsinya? Buat apa ya fungsinya? Kan dia sudah PPh final toh. Sudah PPh final, sudah dibayar pajaknya kan? Pajak juga sudah dibayar 10%, jadi nggak ada kepentingan untuk diamortisasi sih. Gitu Pak. Saya mengatakan itu Pak. Enggak. Bapak Eko Hidayat. Oh, saya belum dapat surat keterangan fiskal. Karyawan belum lapor SPT tahunan dan ada keterangan masih ada hutang pajak. Oke. Sedangkan saya mau ada impor barang belum bisa bayar PPh impor. Solusi gimana ya? Oke.
Bapak mesti datang ke KPP. Oke, Bapak bilang, saya mau impor. Untuk saya impor, saya butuh SKF. Nah, SKF saya nggak bisa terbit nih, gara-gara saya belum bayar hutang pajak. Tolong dong, hutang pajak ini mau saya bayar langsung, gitu Pak. Nah, Bapak minta dia bikinin e-billing atas hutang pajaknya, langsung Bapak bayar saat itu juga. Nah, kemudian akan terbuka SKF-nya. Bisa, gitu Pak ya. Pertama datang ke KPP, kedua bayar hutang pajaknya, ketiga terbitkan SKF-nya, barulah bisa impor. Gitu Pak. Saya mengatakan itu Pak Hidayat. Bapak Cindraka, Pak, maksud lebih bayar itu gimana maksudnya ya? Maksudnya itu gini, dia bayar cicilan PPh 25 itu melebihi dari pajak yang seharusnya dia bayar. Itu masalahnya, Pak. Gitu sih. Jadi orang bayar PPh 25 atau dipotong PPh 23-nya itu lebih besar daripada yang seharusnya dia bayar. Jadi LBSPT-nya. Gitu, Pak. Saya mengatakan itu Pak Cindra. Ibu Josephine, oh, sekolah konsultan pajaknya, apakah ada semacam tes atau ujian? Tidak ada, Bu. Kalau misal tidak hadir di satu sesi, apakah diberikan rekamannya kok? Ada rekamannya, Bu. Rekamannya ada lengkap, ada semuanya, program pelatihannya lengkap, rekaman juga lengkap. Gitu, Bu. Apakah ada ujian? Tidak ada ujian. Ini sekolah bisnis ya, bukan sekolah kuliah. Gitu, Bu. Nah, nggak ada ujian. Yang penting dijalankan aja seperti seperti biasa. Tuh, Bu. Saya mau tahu tuh, Bu Josephine. Bapak Cindraka, UMKM yang omsetnya di bawah 4,8 M, apakah harus ada PPN masukan dan keluaran? Tidak, tidak perlu Pak Cindra. Kalau dia di bawah 4,8 M dan tidak berstatus PKP, maka tidak perlu ada PPN-PPN-an. Tidak perlu. Gitu Pak. Yang perlu PPN masukan dan keluaran hanya kalau yang sudah berstatus PKP. Itu Pak. Saya mau mengatakan itu Pak Cindra. Pak Yohan Yu, kok jika SPT Badan laba dan masih ada kompensasi rugi, kan belum perlu bayar PPh Badan. Apabila ada kredit PPh 23, jika saya restitusikan, apakah pemeriksaan sebatas terhadap bukti potong PPh 23-nya? Tidak, Pak. Pemeriksaan atas semua-semuanya. Dan bisa berbalik arah, Pak. Yang tadinya LB bisa berbalik arah jadi KB. Jadi jangan coba-coba. Buang saja, Pak, PP 23-nya. Buang aja kalau saya. Gitu, Pak. Semoga bantu Pak Yohan. Yu. Ibu Weli Saputri Wijaya. Pak, peraturan untuk asuransi nomor berapa ya? Untuk agen asuransi atau untuk perusahaan asuransi, Bu? Coba cek di Google, Bu. Ada banyak kok. Coba cek di Google. Nggak ada satu peraturan khusus sih. Ada banyak soal peraturannya. Ini mengenai perusahaan asuransi atau mengenai agen asuransi. Kalau agen asuransi sih pakai norma seperti biasa. Gitu. Saya mau ngatakan itu, Bu Weli. Ibu Melani S90. Pak Awan, pengajuan NE WPOP sudah dilakukan tahun lalu, namun belum ada respon dari KPP. Jadi SPT 22 belum dilapor. Sebaiknya bagaimana, Pak? Bulan ini dilakukan pengajuan NE lagi. Sebaiknya bagaimana, Pak? Ibu coba ke KPP, Bu. Coba datang ke KPP, bilang aja, Pak, kemarin saya ngajuin NE nih. Ini karena terimanya nih, Pak. Bagaimana nih hasilnya? Gitu. Feeling-feeling saya sih sudah diakuin, Bu. Sudah disetujui feeling saya ya. Coba minta ke KPP-nya, tanya ke KPP langsung, Pak. Ibu, apakah sudah berhasil atau belum? Gitu. Kemungkinan sih sudah berhasil ya kalau memang nggak ada kasus gitu. Saya mau ngatakan itu Bu Melani. Ibu Josephine, terima kasih banyak kok benar-benar bantu. Sama-sama Bu. Mau bantu. Oke. Ibu Weli Saputri, PPh 25 boleh diubah manual ya Pak di SPT 1771 halaman 1 itu Pak. Bisa Bu. Yang bukan PPh-nya yang diubah ya, tetapi DPP-nya. Dasar untuk menghitung PPh 25 itu bisa diisi manual. Gitu Bu. Kan di dasar untuk menghitung PPh-nya itu bisa diisi manual, tapi ada alasannya dong. Pasti ada alasannya. Mungkin karena omsetnya turun atau apa alasan. Gitu, Bu. Bisa kok, manual setahu saya bisa. Saya mau ngaturan tuh, Bu Beli. Lanjut, Ibu Yanti 073686. Malam kok, malam Bu Yanti. Oke, Bapak Saiful 007. Oh, orang tua mau hibah rumah kepada anak dan sudah tercantum di SPT pada kolom hartanya. Tidak perlu SKB kan kok? Oke, SKB itu diperlukan ketika Bapak mau balik nama. Gitu, Pak. Ketika balik nama, Bapak perlu SKB PPh-nya. Kalau tidak ada SKB, tidak bisa bebas PPh penjual. PPh penjual yang 2,5% itu loh, Pak. Nah,
PPh penjual 2,5% itu baru bisa bebas kalau sudah ada SKB-nya. Gitu, Pak. Itulah gunanya SKB. Itu. Semoga teman tuh Pak Saiful. Ibu Mary Tatiani, orang pribadi penghasilan dari dividen bisa buat sendiri dan pajak 10% disetor ke negara. Apakah dana dari dividen bisa untuk tambah aset perusahaan atau boleh tidak OP beli aset ruko untuk perusahaan status pinjam hubungan istimewa? Jawabannya boleh-boleh saja sih, Bu. Boleh-boleh saja dilakukan seperti itu. Kalau dia investasikan, dia nggak usah bayar lagi yang 10%. Dia nggak usah bayar 10%, cukup lapor e-reportingnya 3 tahun berturut-turut. Gitu, Bu Mary. Ya. Semua tentu, Bu Mary. Bapak Tan Tang Sang Sui. Oh, menang judi di luar negeri, apakah harus bayar pajak? Jawabannya bayar pajak, Pak. Pajak progresif seperti biasa, ya. Mau menang judi atau apapun, pokoknya bayar pajak seperti biasa. Itu sudah betul, Pak. Apapun objeknya. Semangat bantu, Pak Tang. Pak Tang. Ibu Moi Witluf. Pak, kalau ada perusahaan cangkang yang selama ini nihil, kemudian ada yang titip transfer supaya bisa dikenakan 2%. Apakah perusahaan cangkang itu jadi tidak nihil lagi? Iya, Pak, Ibu. Jadi nggak nihil lagi, betul. Karena kan sudah ada transaksi ya, sudah ada uang masuk keluar ya. Jadi nggak nihil lagi. Apalagi dia sudah ada pemotongan PPh 2% ya. Ini maka muncul nih PPh badannya. Itu sih, Bu. Sudah mengatakan itu, Bu Mai. Bapak Webare Mitchell. Malam kawan, malam Pak Webare Mitchell. Tolong tanya, kalau dapat penghasilan dari trading forex, dilaporkannya sebagai UMKM atau dilaporkan di bagian mana kok? Terima kasih. Oke, sepemahaman saya Pak, sepemahaman saya ini bukan UMKM. Yang namanya trading forex, Bapak cukup hitung profitnya berapa. Nilai profitnya itu dilaporkan sebagai penghasilan lain-lain. Oke, dilaporkan sebagai penghasilan lain-lain dan kena pajak progresif seperti biasa yang 5%, 15%, 25, 30, 35%. Itu Pak. Tahu saya seperti itu ya. Nilai profitnya dilapor sebagai penghasilan lain-lain dan dikenai pajak progresif, bukan UMKM. Saya mengatakan itu Pak Webar Mikil. Ibu Maya ZHR. Kalau jadinya lebih bayar karena kena final UMKM 0,5%, tapi sudah bayar yang pasal 17 atau pemeriksaannya kok. Eh, enggak sih Bu, enggak sih, enggak sih. Yang penting SPT Ibu statusnya jangan LB. Gitu Bu. Yang penting statusnya jangan LB. Kan Ibu kan sudah bayar PPh final, kemudian bayar lagi PPh pasal 17, nggak ada masalah. Nah, yang UMKM itu boleh Ibu PBK, atau yang pasal 17 yang di PBK. Tergantung nih, tadi saya lupa gimana kasusnya. Yang penting status SPT-nya tidak LB. Dalam kasus Ibu ini nggak LB nih kasusnya nih kayaknya. Itu sih Bu. Kalau sudah statusnya LB, maka akan auto pemeriksaan. Terima kasih bantu Bu Maya. Ibu Titik Lucy, malam kok, malam Bu Titik. Misal 2021 angsuran 25 per bulan 5 juta. Di tahun 2022, di SPT tahunan, angsuran PPh 25-nya jadi 4 juta. Apakah boleh kok? Boleh-boleh saja, Bu. Nggak ada masalah. Boleh-boleh saja sih. Berarti kan ada PPh 25 yang dibuang sebagian tuh. Kan? Ada PPh 25 yang dibuang sebagian atau dibebankan sebagian, sehingga PPh 25 tahun berikutnya jadi turun kan? Boleh-boleh aja sih. Nggak masalah. Tuh. Saya mau teman-teman Bu Titik. Bapak berprojek. Iya kok, kemarin mengajukan rekening PT ke bank, setelah survei ke lokasi belum ACC. Mungkin karena masih baru dan alamatnya di rumah. Nggak masalah Pak, harusnya nggak ada masalah. Bapak komplain aja ke PT-nya. Bapak telepon ke CS-nya si bank itu, komplain aja. Ini kan PTP memang tidak ada alamat rumah, tidak ada alamat kantor yang ini, yang harus domisili begitu. Ini kan bisa dari mana-mana. PTP itu boleh di rumah, nggak ada masalah. Gitu Pak. Komplainnya ke banknya. Kalau saya sih saya telepon ke CS-nya. Sudah pernah begitu, saya telepon CS-nya, langsung besok jadi rekeningnya. Gitu Pak. Semua tentu Pak Project. Ibu It's Marlina C. Oh, kalau beli rumah sertifikatnya atas nama adik, tapi pas beli uangnya hasil patungan dengan orang tua. Kakak dan adik itu pelaporan di SPT bagaimana ya? Hmm, beli rumah sertifikat atas nama adik, tapi pas beli uangnya hasil patungan dari orang tua. Kakak dan adik itu pelaporan di SPT bagaimana? Oke,
ikuti uangnya Bu, ikuti cash flow-nya Bu, ikuti cash flow-nya ya. Jadi kalau uangnya itu 30 punya si A, 50 punya si bapak, 20 milik si adik, nah maka masing-masing melaporkan sesuai kepemilikannya masing-masing. Gitu Bu, biar biar nggak salah ya. Jadi masing-masing orang melaporkan sesuai dengan kepemilikannya dia, gitu. Nanti di keterangan SPT-nya Ibu dengan tulis nih, rumah ini atas nama adik saya, gitu. Tetapi kepemilikannya kami bertiga kepemilikannya. Gitu Pak, Bu. Gitu ya. Terima kasih bantu Bu Malina. Ibu Lucy Chen. Malam kawan, malam Bu Lucy. Mau tanya, untuk PT kerjasama dengan instansi pemerintah, di mana dipotong PPh 22 1,5% dan dapat bukti potong NTPN dengan kode SSP-nya 920. Apakah PT wajib lapor PPh setor sendiri kok? Ini bukan setor sendiri Bu ya, ini dipotong kan? Nah kan ini dipotong nih. Ibu mesti minta bukti potong dari si pemerintah itu, minta bukti potongnya, bukan cuma NTPN bukti bayar ya, tetapi bukti potong ya, bukti potong PPh pasal 22 itu ada satu dokumen, bukti potong PPh 22 mesti dimintakan, dan PPh 22 ini bisa jadi kredit pajak bagi SPT tahunan Ibu. Gitu Bu. Itu sih Bu. Jadi kredit pajak ya nanti ya, sebagai bukti potong di PPh badannya. Saya mau teman-teman tuh boleh sih. Bapak Cindraka, KPP bisa tahu lebih bayar dari mana, Pak? Dari laporan SPT tahunan kita, Pak. Begitu kita lapor SPT tahunan ada kurang bayarnya, maka otomatis sistem pajaknya tahu ada muncul LB. Komputer pajak langsung merah tuh, ada orang LB. Gitu, Pak. Saya mau bantu Pak Cindra. Bapak Andi 0107. Malam Pak Wan, malam Pak Andi. Mau tanya, saya WP UMKM sudah ada suket. Terus ada jalankan usaha sebagai agen asuransi. Apakah saya perlu mengajukan surat norma? Perlu Pak, perlu ya wajib surat norma untuk yang bagian asuransinya nanti pakai norma. Oke. Kalau Bapak tidak punya norma, maka untuk tahun ini nggak apa-apa, Bapak akan kena tarif yang normal. Tidak ada normanya. Ya. Tahun depan, di Januari, Bapak mintalah norma. Gitu, Pak. Saya mengatakan itu Pak nanti. Bapak Cindra, jadi lebih bayar itu berlaku untuk PKP ya. LB itu bisa terjadi oleh PKP, bisa juga terjadi untuk yang non PKP, Pak. Jadi lebih bayar bisa terjadi pada siapapun, PKP maupun non PKP, kalau dia membayar PPh 25 melebihi dari yang seharusnya dia bayar. Gitu, Pak. Saya mau bantu Pak Cindra. Bapak Johan Chiu, terima kasih kok sangat membantu. Terima kasih Pak, sama-sama. Ibu Melani, terima kasih Pak Wan. Terima kasih Bu Melani. Bapak Crystal Design Bill. Oh, PPS kalau tahun lalu lapor sebagai uang tunai, apakah perlu e-reporting lagi? Tergantung. Bapak lapor uang tunai, pakai tarif yang berapa persen, Pak? Kalau pakai yang 6% atau 12%, maka perlu e-reporting 5 tahun berturut-turut. Oke. Tetapi kalau yang Bapak ikut yang 12 yang Eh, yang tadi kan 6 ya, 6 dan 12. Kalau Bapak ikut yang 8% atau yang 14%, maka tidak usah e-reporting. Ya. E-reporting hanya berlaku bagi yang 6% dan 12%. Dan yang repatriasi. Repatriasi itu dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Itu Pak. Saya mengatakan itu Pak Kristal. Bapak Cindraka, SKB itu maksudnya apa Pak? SKB itu surat keterangan bebas ya, PPh 22 ataupun 23. SKB itu biasanya terjadi kalau warisan, hibah, dia mau balik nama, tetapi dia tidak mau bayar yang PPh penjual kan karena ini warisan. Nah, supaya tidak usah bayar PPh warisannya, supaya tidak usah bayar PPh penjual karena balik nama, maka dia mesti minta SKB dengan dasar akte warisan atau akte hibah. Itu Pak Cindra. Mohon bantu Pak Cindra. Bapak Rahadiangga. E-reporting PPS untuk semua yang ikut PPS ya. Jawabannya adalah untuk dua orang. Yang pertama adalah PPS-nya itu repatriasi, artinya uang dalam negeri dibawa pulang ke dalam negeri, ya, uang luar negeri dibawa pulang ke dalam negeri, ya, repatriasi. Yang kedua, laporan investasi, artinya yang ikut PPS memilih untuk investasi. Oke. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia bayar PPS-nya itu K1-nya 6%, K2-nya 12%. Itu ciri-ciri investasi. Dia mesti lapor PPS e-reporting. Itu Pak Rahadiana. Teman-teman tuh Pak Raha. Oke.
Ibu Moi, Ibu Tang Sang Sui, terima kasih Pak Wan. Terima kasih Pak. Nah, Ibu Mary Tatiani, terima kasih Pak Wan. Terima kasih Bu Mary. Bapak Rahadianga, pengisian saham di kolom harta tiap tahun gimana ya? Kalau saya Pak, kalau saya saham itu saya laporkan dengan market value. Dengan market value, eh, kayaknya kan saham sudah PPH final toh. Saham sudah PPH final, jadi kalau saya lapor market value aja, biar nggak bingung. Gitu Pak. Saya mau bantu Pak Rah. Bapak Ling, GKT 2018. Malam Pak Wan, malam Pak Ling. Kalau pekerja di luar negeri dan sudah bayar pajak di sana, apakah harus lapor dan bayar pajak juga di Indonesia? Oke, ada dua kemungkinan. Yang pertama, apakah dia sudah punya surat SPLN, ya, surat subjek pajak luar negeri. Kalau dia punya SPLN, surat SPLN, maka dia tidak usah lapor dan tidak usah bayar lagi pajak di Indonesia. Oke. Kalau dia tidak punya SPLN, maka dia perlu lapor dan perlu bayar pajak di Indonesia. Oke. Nah, apa itu SPLN? Bapak coba cek ke PMK 18 tahun 2021 ya. Apa itu SPLN? Adalah sebuah surat yang diterbitkan oleh KPP untuk mengakui bahwa orang ini sudah ada di luar negeri dan tidak usah lagi bayar pajak di Indonesia. Gitu, Pak. Saya mohon bantu Pak Ling. Bapak Andri Widianto. Oh, kalau dibuat nihil untuk penarikan uang yang ada di PT, gimana kok? Lalu jika nihil berarti apakah statusnya akan rugi karena ada biaya admin bank? Tadi saya lupa Pak, mengenai apa nih kasusnya nih Pak ya? Penarikan uang itu mesti ada lawan transaksinya Pak. Jadi ketika uang keluar kan dikredit, debitnya apa? Mesti ada lawannya. Apakah ini prefer? Apakah ini dividen? Apakah ini biaya-biaya apa gitu Pak? Jadi nggak sembarang uang PT bisa diambil gitu. Harus ada jurnalnya. Ini buat apa? Gitu ya. Nah, kalau dia sudah tidak ada transaksi, kemudian ada biaya admin, apakah akan terjadi rugi? Jawabannya iya. Kalau tidak ada transaksi tetapi ada beban-beban kan akan jadi rugi. Betul. Gitu, Pak. Nah, semua itu Pak Andri. Bapak berprojek. Siap kok, terima kasih banyak, sangat membantu. Terima kasih Pak, sama-sama. Bapak Cindra, omset lebih dari 500 juta, kurang dari 4,8 M. Jadi bayar PPH. Itu nggak akan lebih bayar ya? Oh tidak Pak, tidak ya, tidak. Lebih bayar itu hanya terjadi untuk orang-orang yang bukan UMKM. Ya, kan Bapak kan UMKM. Kalau Bapak UMKM, tidak ada urusan lebih bayar. Lebih bayar hanya terjadi bagi yang bukan UMKM yang pakai PPH 25 Pak. Gitu. Semua tentu Pak Cindra. Ibu Moi Witluf. Titip transfer, misal di Mei 2023, maka PPH Badan 2023 jadi tidak nihil lagi. Tetapi di 2024 bisa kembali nihil, Pak. Bisa, Bu, nggak ada masalah. Yang penting ikuti kondisi sebenarnya. Jadi orang nggak usah khawatir. Bukan berarti ketika ada transaksi maka tahun depan harus transaksi lagi. Itu enggak. Bukan berarti ada omset maka tahun depan mesti naik lagi omsetnya. Enggak juga. Gitu. Kalau memang dia drop, ya drop aja. Kalau memang nihil, nihil aja. Nggak ada masalah, Bu. Saya mau bantu, Bu, Pak Boy. Ibu Titik Lucy. Maaf kok, tadi yang program KPP diadakan hari apa dan jam berapa kok? Hari Sabtu jam 9 sampai jam 12 siang. Nah, setiap hari Sabtu mulai tanggal 3 Juni ya. Tanggal 3 Juni mulai kita selama 3 bulan. Juni, Juli, Agustus. 3 bulan. Untuk siapa? Untuk calon konsultan pajak, untuk mantan petugas pajak, untuk mahasiswa, dan untuk karyawan. Gitu. Silakan masuk ke program kpp.com. Ya, program kpp.com. Itu teman-teman boleh sih. Bapak Teauda. Malam kok, malam Pak Teauda. Kalau untuk pinjaman modal dengan fee sesama PT, hitungan pajaknya gimana kok? Pinjaman modal dengan fee. Oke, jadi atas fee-nya itu pertama perlu dipotong apa nih? Fee ini bentuknya komisi kah ataukah bunga? Kalau bentuknya itu komisi, maka paling enak sih dia potong PPh tiga atas jasa. Nah, kalau dia bentuknya itu bunga, maka potong PPh tiga atas bunga, yang 15%. Gitu sih. Yang penting pajaknya itu atas fee-nya saja, atas penghasilannya saja, bisa fee, bisa bunga, tergantung jenisnya apa ini. Gitu Pak. Ibu. Saya mau itu Pak Auda. Bapak Andri Widianto. Program KPP nggak ada yang malam ya kok? Soalnya Sabtu masih kerja nih. Eh, Bisa-bisa aja sih kita buka kelas malam lagi Pak, kalau rame ya.
Kalau tahun lalu sih ada 4 kelas. Tahun lalu tuh ada 4 kelas pagi, malam, besoknya lagi pagi dan malam lagi. Gitu, Pak. Nah, Bapak silakan daftar aja. Bisa aja sih malam bisa kita atur sih, Pak. Kalau mau malam, nanti tergantung orang-orangnya ya. Gitu. Nggak ada masalah. Yang penting sudah ada video step by step-nya, nanti bisa diikutin. Sebenarnya live coaching itu kalau nggak bisa pagi, mungkin malam. Nanti kita lihat deh, Pak. Kalau Bapak mau, bisa gabung dulu aja. Nanti kita tinggal atur lagi. Semoga bantu, Pak Andri. Ibu Lucy Chen. Terima kasih kawan atas bantuan dan informasinya. Sama-sama Bu Lucy. Tuh. Bapak Saful 007. Mau tanya kok, kapan penyetoran PPN untuk bendaharaan pemerintah di mana penyedia mengirimkan berkas tagihan bulan Juni untuk faktur pajak bulan Januari? Eh, berkas tagihannya bulan Juni untuk faktur Januari. Oke, setahu saya sih ini sudah harus dibayar di Februari, Pak. Tahu saya ya. Kan berarti kan Bapak sudah terima faktur pajak di bulan Januari kan? Jadi bulan Januari sudah terima faktur pajak, maka di bulan Februari sudah harus dibayar. Itu sih, Pak. Setahu saya seperti itu ya. Itu, Pak. Semua bantu Pak Saiful. Ibu Weli Saputri Wijaya. Pak, jika barang sebentar minum dulu ya, teman-teman. Jika barang hilang 100 juta, tetapi kita dapat ganti rugi dari asuransi 80 juta. Apa 80 juta itu masuk pendapatan lain-lain atau biaya kita yang berkurang jadi 20 juta? Hmm, Menurut saya sih Bu ya, biayanya 20 juta. Menurut saya jadi nanti kan barang dikredit nih 100 juta. Barang dikredit 100 juta, asuransi uang kas asuransi masuk 80 juta nih kan. Bank masuk 80 juta, kemudian bebannya itu muncul 20 juta. Paling gitu sih, beban. Oh, atau beban. Oh, enggak deh, beban dulu deh. Jadi dibebankan dulu 100 jutanya. Jadi 100 juta dibebankan dulu. eh, Debitnya beban, pada kreditnya itu adalah barang hilang kan. Jadi beban munculkan dulu 100 juta, kemudian pendapatan asuransi baru munculkan eh, banknya masuk 80 juta, pada kreditnya itu adalah pendapatan asuransi. Pendapatan dari klaim asuransi kan, 80 juta, 80 juta, sehingga nanti bebannya akan jadi secara otomatis terkurangkan jadi 20 juta. Itu sih, Bu. Itu, Bu. Sama teman-teman, Bu. Bu Meli. Bapak Is Setiawan. Pak, bagaimana dengan pajak yang 0,25% untuk konsumen akhir? Ini yang emas, Bu ya? Pak ya? Emas ya? Setahu saya emas tuh nggak kena kalau untuk konsumen akhir. Coba cek lagi Pak aturannya Pak, takutnya saya salah juga ya. Tahu saya sih kalau konsumen akhir nggak kena PPh 22 deh. Yang PMK terbaru ini Pak. Semoga teman-teman Pak Is. Bapak Andri Widianto, kasus bikin PTP baru kok. Lalu tadi disarankan untuk nihil hingga 5 tahun. Untuk uang yang ada di PT lama gimana kok? Nah, uang yang ada di PT lama itu cara pertama adalah diambil sebagai dividen. Oke? Kalau dia ada dividennya, maka ambil sebagai dividen. Nah, cara kedua adalah kalau dividen sudah habis, maka dia ambil sebagai pengurangan modal. Dia boleh bikin akte perubahan, modal dikurangkan, nah kembalikanlah uangnya ke direktur. Gitu, Pak. Semoga bantu, Pak Andri. Ibu Mary Tatiani. Oh, sorry tanya lagi. Agen properti terima komisi dari perusahaan agen itu. Kena pajak berapa kok? Apakah dapat 1721 atau pribadi ajukan norma sekaligus di perusahaan agen menjabat pengurus itu gimana ya Pak? Oke, jadi si perusahaan agen properti Bu ya, si perusahaan agen properti mesti menerbitkan bukti potong ya, bukti potong setiap bulan. Bukan A1 ya, tetapi setiap bulan bukti potong untuk kategori yang bukan pegawai. Oke, bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan. Oke, pajaknya berapa persen? Yaitu bruto dikalikan 50% dikalikan tarif pajak. Oke, bruto kalikan 50% kalikan tarif pajak. Itu yang betul. Nah, kemudian si agen ini tinggal laporkan di SPT tahunan dia, semua bukti potong dia kumpulkan dan dia gunakanlah tabel norma. Gunakanlah norma ya. Dia mesti mencetak NPPN,
untuk agen properti mesti mencetak NPPN supaya bisa menggunakan norma. Gitu, Bu. Ya. Terima kasih Bu Mary. Bapak Cindra Kak. Thanks Pak, saya membantu. Terima kasih Pak Cindra. Sama Bapak Johannes Ken. Sebaiknya sebuah perusahaan berbentuk PT atau CV. Jawaban saya clear Pak ya, PTP ya. PT perorangan adalah yang terbaik. Kalau pemilik sebenarnya hanya satu orang, untung rugi di sisi perpajakan pokoknya satu orang, yaitu PTP. Ya, PTP udah paling betul. Gitu Bu. Ya Pak. PTP itu punya batasan cuma satu, yaitu omsetnya itu maksimal 15 M. Nah, kalau Bapak punya bisnis omset masih di bawah 15 M, maka PTP adalah yang paling betul. PT perorangan, paling benar. Ya. Untung ruginya apa? Ini coba Bapak cek ke Google lagi, masih banyak Pak, ada banyak diskusi mengenai untung dan rugi PTP. Gitu. Tetapi kalau saya sudah jelas menggunakan PTP adalah yang terbaik. Saya sendiri menggunakan PTP di perusahaan saya. Gitu Pak. Saya mau tahu Pak Johannes. Ibu Moi with love. Tapi Pak, pada saat titip transfer itu kan otomatis uang langsung keluar lagi, sejumlah yang sama, dan perusahaan cangkang itu saldonya kembali nol. Kalau begitu, maka tetap nihil dong Pak PPh badannya. Oke, secara logika iya Bu, secara logika betul, tetapi mesti cek lagi nih Bu, ini uang masuk nih buat apa? Uang keluar buat apa? Karena orang pajak akan mengejar PPh ininya, PPh 23-nya nanti, PPh withholding namanya ya, PPh pemotongan pemungutan gitu. Jadi nggak bisa langsung masuk keluar gitu. Begitu itu masuk, maka ada omset. Begitu keluar, lihat dulu ini apa. Gitu ya. Begitu uang masuk kan omset nih, clear. Orang pajak tidak akan mempermasalahkan uang masuk. Uang masuk kan beres. Begitu uang keluar, orang pajak mau tanya ini buat apa? Apakah buat beban? Apakah buat buat beli barang atau buat apa? Nah, di situ mesti jelas nih, Bu. Jadi hati-hati di situ sih. Karena seringkali muncul masalah di situ. Ketika uang keluar, orang pajak nggak bisa nih, ini nggak boleh dibiayakan. Nah, begitu tidak boleh dibiayakan, maka muncul potensi pajak. Gitu. Nah, saya mau bantu Bu Mai. Coba cek lagi Bu detailnya. Ibu Weli Saputri Wijaya. Pendapatan klaim asuransi 80 juta, buka faktur pajak kalau kita PKP. Saya rasa enggak sih Bu. Saya rasa enggak. Coba cek ke perusahaan asuransinya. Tahu saya enggak. Kenapa tidak usah buka faktur pajak? Karena ini bukanlah usaha utama. Ini adalah penghasilan di luar usaha, yang di bawah Bu. Itu masuk laporan laba rugi itu yang di bagian bawah, ya. Yaitu pendapatan lain-lain. Maka tidak usah buka faktur pajak karena bukan usaha kita. Kan kita bukan usaha untuk terima klaim asuransi gitu, Bu. Saya mau bantu Bu Weli. Bapak 16879015. Mau tanya kok, perusahaan PT memakai pembukuan Januari, Februari, Maret sudah diangsur eh, laporan SPT tidak diisi kolom angsuran karena akan dibayar akhir tahun saja. Jika sistem angsuran proyeksi akan lebih bayar. Apakah boleh dilakukan cara seperti itu? Jawabannya tidak boleh, Pak. Tidak bisa seperti itu. Tetapi kalau Bapak sudah terlanjur, ya sudah, biarkan saja. Selama AR tidak komplain, tidak marah, Bapak diam-diam saja. Gitu. Tetapi kalau AR-nya telepon atau WA, maka sudah perlu dibayar PPh 25-nya. Gitu, Pak. Ya kalau sudah dilapor, sudah terlanjur, ya udah diam-diam aja. Sampai Desember, kalau nggak ketahuan, ya diam-diam. Gitu, Pak. Saya mohon bantu, Pak. 16. Bapak Ronde 1983. Malam, Pak. Malam, Pak Ronde. Untuk jasa pemberi kerja sudah memungut PPh 23 sebesar 2%. Tetapi pada saat SPT tahunan badan, kita disuruh bayar lagi PPh jasa pasal 4 ayat 2 final 0,5% lagi. Oke, jadi Bapak mesti clearkan dengan AR, usaha Bapak ini objeknya apa nih? Objek PPh 23 kah atau objek PPh final? Gitu sih Pak. Kalau ini objek PPh 23 atau objek PPh non-final, maka nggak usah lagi bayar yang final. Kalau ini objek yang final, maka betul si AR-nya mesti bayar 0,5%. Gitu Pak. Jadi mesti cek lagi, ini usaha Bapak ini usaha UMKM 0,5% atau bukan? Gitu sih Pak. Ya. Saya mau bantu Pak Dante. Bapak Ibu Mary Tatiana, terima kasih banyak kawan. Terima kasih Bu, sama-sama Bu Mary. Bapak Heri CH. Oh, kalau PTP omset lebih dari 15 M harus kayak gimana ya? Gampang, Pak. Kalau PTP sudah melebihi 15 M, maka datang ke notaris di-upgrade menjadi PT biasa. Maka kepemilikannya berubah jadi saham.
Dia ada saham si A berapa, si B berapa, minimal 2 orang jadinya ya. Kalau PT biasa. Gitu Pak. Jadi PTP melewati 15M langsung upgrade jadi PT biasa. Nggak ada masalah. Gitu Pak. Boleh-boleh saja. Saya mau tahu tuh Pak Heri. Bapak Johannes Chen. Untuk yang tadi PTP versus CV, omset tahunan lebih dari 15M. Gimana Pak? Pertanyaannya apa Pak? Apa? Gimana pertanyaannya Pak? Pokoknya kalau CV boleh lebih dari 15M. Kalau CV itu bebas. Kalau PTP maksimal 15M. Kalau PTP melewati 15M, maka mesti di-upgrade menjadi PT biasa. Mesti bikin akte notaris. Gitu sih. Bapak Andri, terima kasih kok. Terima kasih kok. Sama-sama. Lanjut, Bapak Is Setiawan. Pak mau tanya, jika PT mulai bulan Mei tidak ada transaksi, PT bergerak di bidang jasa maintenance, apakah harus bayar angsuran PPh 25? Oke, Bapak boleh meminta pengurangan PPh 25. Diminta langsung jadi nolkan aja langsung. Langsung dinolkan. Tetapi Bapak harus bikin proyeksi. Bapak harus bikin proyeksi atau istilahnya laporan laba rugi performa, Pak. Laporan laba rugi performa sampai Desember. Nah, berapa laba rugi yang tercipta dari laporan ini, kemudian berapa PPh 29-nya, nah kemudian dihitung-hitung dengan PPh 25-nya, nah dari situ akan kelihatan apakah Bapak masih perlu atau tidak perlu lagi bayar PPh 25-nya. Gitu, Pak. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba dihilangkan, nggak bisa ya. Harus bikin surat permohonan pengurangan periode 5, dilampirkan dengan perhitungan detailnya. Gitu, Pak. Saya mohon bantu Pak Is. Bapak Andri Widianto. Oh, untuk PKPP dapat sertifikat kah? Ada Pak, ada sertifikat nanti. Tapi tidak perlu sertifikat ya. Kita ini orang bisnis ya. Teman-teman, kita ini orang bisnis tidak perlu sertifikatan. Yang kita perlukan itu duit, gitu ya. Yang kita perlu adalah bagaimana menghasilkan duit ya, bukan sertifikat. Tidak perlu sertifikat gitu. Tetapi ada ya, PKPP punya ada sertifikatnya. Itu Pak Andri. Semua teman-teman tuh Pak Andri. Bapak Heri. Oh ya kok, makasih banyak kok. Terima kasih kok Heri sama-sama. Bapak I Setiawan. Pak, jika CV dasar angsuran PPh tahun 2023 pajaknya lebih kecil daripada PPh 23, bagaimana Pak? Gak ada masalah Pak? Boleh-boleh saja Pak. Pak Is, gak ada masalah? Boleh-boleh saja. Oke. Oke Pak, sudah nggak ada pertanyaan ya semuanya. Sudah lewat jam 21:37. Wah, luar biasa, ramai sekali ya. Padahal banyak yang mau saya bahas loh. Nggak jadi nih saya bahas. Ada e-reporting PPS sudah ada banyak deh. Oke teman-teman, saya rasa itu aja ya hari ini. Oh masih ada? Masih ada Bapak Sony. Bapak Sony Tan 608. Malam kawan, malam Pak Sony. Apakah pemegang saham yang bukan PTP bisakah atas nama suami istri atau anak? Hmm, boleh Pak, boleh. Suami istri boleh, sama anak juga boleh, sama orang tua juga boleh. Pokoknya minimal 2 orang aja. Suami istri boleh nggak? Boleh, boleh Pak. Itu Pak Sony. Teman-teman itu Pak Sony. Bapak Cindraka, kpp.com, apakah bisa carikan proyek? Eh, Nanti Pak, kita belajar di sana Pak. Nanti kita belajar di sana ya. Tapi kalau Pak Cindra pengusaha sih bukan ya. Ini bukan untuk pengusaha ya teman-teman. Ini untuk calon konsultan pajak ya. Untuk konsultan pajak atau mahasiswa atau karyawan atau petugas pajak yang mau berbisnis perpajakan. Supaya. Nanti di sana Pak. Teman-teman tuh Pak Cindra. Bapak I Setiawan, berarti tidak ada pembayaran dong Pak. Tadi mengenai apa Pak I Setiawan, PPh 23 lebih kecil daripada PPh 23. Oh betul, betul. Jadi kalau PPh badan lebih kecil dari PPh 23, maka tidak ada pembayaran. Betul Pak, sudah betul. Malah perlu dibuang PPh 23-nya sebagian supaya tidak LB. Itu Pak, sudah betul Pak Is. Teman-teman Pak Is. Bapak Adi, thanks Pak Awan, sama-sama Pak Adi. Oke. Bapak Rizky 777. Malam Pak Awan, malam Pak Rizky. Untuk pengusaha orang pribadi toko emas, apakah wajib PKP? Setahu saya wajib PKP, Pak. Setahu saya ya. Coba cek lagi ke PMK-nya, Pak. Ini memang lagi rame 2 minggu terakhir ini ya. Setahu saya memang toko emas itu wajib PKP. Jadi alangkah baiknya toko emas bikinlah PTP. Jadikanlah PTP di sana semuanya ngurusin pajak di sana, PKP di sana. Gitu. Jangan pribadinya PKP ya. Gitu, Pak. Saya mohon bantu Pak Rizky. Bapak Cahya Ningsih Lilik. Malam kok, malam Bu Cahya. Kok katanya mulai 2022 kalau ada jual aset di atas 5M harus bayar PPN 11%-nya. Tahu saya nggak ada aturan seperti itu, Bu. Bu Cahya, tahu saya tidak ada aturan seperti itu. Sepanjang dia bukan pengusaha properti,
maka dia jual properti itu tidak perlu bayar PPN. Tahu saya seperti itu, Bu ya. Coba cek lagi Bu ya aturannya ya. Tahu saya sih nggak perlu PPN. Tahu saya ya. Coba cek lagi Bu. Bapak Is, jadi angsuran PP 25-nya tidak usah bayar ya Pak. Jika PPh 23 lebih besar dari pajak yang seharusnya dibayar. Betul Pak Is, betul. Jadi kalau PPh 23 aja sudah bisa mengcover PPh badan, maka tidak ada PPh 25 tahun ini. Oke, itu Pak. Saya mau itu Pak Is. Ibu Titik Lucy. Thank you kok, sehat-sehat selalu dan GBU. Terima kasih Bu Lucy, sama-sama Bu Titik Lucy. Oke teman-teman, itu aja ya teman-teman. Oke, kita akan ketemu lagi live Instagram seperti biasa, gratis di Pajak Smart ini jam 8 malam setiap hari Senin malam. Oke, dan kita masih mau promo nih teman-teman ya, seperti biasa. Kita mau promo dulu. Sebentar. Oh iya. Nah, apakah teman-teman di sini ada yang calon konsultan pajak ya, atau petugas pajak, atau mahasiswa, atau karyawan yang Anda mau sukses berbisnis nih, berbisnis perpajakan dan akuntansi seperti saya gitu ya, hingga mencapai omset minimal 1 miliar per tahun ya, 1 miliar per tahun target kita. Kita akan launching batch ketiga program KPP teman-teman ya, bulan Juni 2023 nanti. Nah, di pelatihan PKPP ini Anda akan belajar cara mengembangkan bisnis, teman-teman ya. Bukan belajar pajak ya, tetapi cara mengembangkan bisnis, perpajakan dan akuntansi hingga mencapai miliarder nih. Jadi miliarder di era digital ini dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Ya. Dengan pelatihan yang intensif step by step-nya dan ada live coaching online selama 3 bulan penuh bersama saya langsung. Nah, jadi teman-teman akan bergabung dalam komunitas yang sangat eksklusif ya PKPP. Terdapat video pembelajaran langkah-langkah untuk sukses di bisnis ini. Dan yang paling penting nanti kita ada berjumpa secara langsung guys via live coaching interaktif ya selama 3 bulan penuh. Oke, itu guys ya. Bisa langsung masuk ke website www.programkpp.com untuk bergabung sana guys. Oke. Masih ada ya? Bapak Sony Tan, apakah semua toko emas semuanya PKP secara jabatan kok Awan? Jabatan sih mungkin pelan-pelan Pak ya, mungkin pelan-pelan ya, tapi feeling-feeling saya akan disuruh PKP semua, pelan-pelan lah. Kalau jabatan kan mungkin agak terlalu kasar, mungkin didatangin dulu, disuruh PKP secara mandiri dulu, terus Pak. Kalau masih nggak ya lah baru di jabatan gitu, di jabatan kan. Bapak Ibu Cahaya, thank you kok. Oke, makasih sama-sama. Oke teman-teman, yang mau bergabung di program KPP silakan langsung ya. Kita akan mulai di tanggal 3 Juni bulan depan. Kita sudah launching batch 3 masuk ke program kpp.com ya, www.programkpp.com untuk teman-teman yang calon konsultan pajak, petugas pajak, atau mahasiswa, atau karyawan yang pengen berbisnis di perpajakan dan akuntansi. Itu Pak, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semua teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan. Mari.